Nawati, kami Oke, baik. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika kembali kami boleh datang untuk boleh mempelajari firman-Mu, dan kami berdoa kiranya melalui Raja-Raja Yehuda, baik yang baik maupun yang jahat, kiranya kami juga boleh belajar banyak dari mereka. Dan kami boleh juga melihat bagaimana tangan Tuhan mengukir sejarah keselamatan. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara, hari ini kita masuk ke Yosafat ya. Jadi itu adalah di dalam Yehuda, semasa kerajaan yang terpecah. Ingat bahwa penulis Tawari hanya berbicara tentang raja-raja Yehuda ya. Kita kemarin sudah sampai pada Asa, jadi kita hari ini melihat bagian terakhir dari ini yaitu Yosafat. Nah, Yosafat adalah seorang raja yang taat kepada Allah ya, dan dia mengajar umat untuk takut akan Tuhan. Karena itu tidak mengherankan Tuhan memberikan kegentaran kepada bangsa-bangsa sekeliling Yehuda. Nah, saudara, di dalam catatan Yosafat, Tawari banyak menambahkan ya, karena kan memang Tawari hanya bercerita tentang raja-raja Yehuda, sehingga pada umumnya Tawari banyak menambahkan ya, dan di sini kita melihat bahwa ditambahkan juga bagaimana karena Yosafat takut akan Tuhan. Jadi Tuhan memberikan kegentaran kepada bangsa-bangsa sekelilingnya. Dan itu adalah sesuatu yang memang biasanya Tuhan lakukan, saudara ya. Jadi membuat orang gentar kepada umatnya. Tapi memang dalam hal ini raja-raja juga menuliskan paralel. Yosafat punya satu kelemahan yaitu Ahab. Yaitu Yosafat bersekutu dengan kerajaan utara Ahab yang jahat ya. Kita berbicara misalnya di dalam perang melawan Ramot Gilead di dalam pasal 18. Nah, ini adalah pasal di mana Tuhan kemudian mematikan Ahab, saudara. Dalam hal ini ya, kalau kita melihat entah kenapa ya, jadi Yosafat itu kok jadi senang banget dengan Ahab, bahkan mereka kemudian jadi berbesanan. Dan Ahab sering sekali kalau berperang kemudian meminta Yosafat untuk bersama-sama dengan dia di dalam perang. Bahkan di dalam peperangan ini ya ada sesuatu yang sebenarnya menarik kalau kita melihat Mika itu sudah memberitahukan sebenarnya ya bahwa apa yang terjadi adalah Ahab akan mati di medan pertempuran. Tapi rupanya si Ahab itu berpikir bahwa dia bisa memanipulasi keadaan. Karena itu dia menyuruh supaya si Yosafat, karena mereka bertempur bersama-sama memerangi Ramot Gilead, dia meminta Yosafat untuk berpakaian raja, tetapi dia sendiri tidak berpakaian raja. Dia berpikir dengan demikian dia tidak menjadi target dan dia tidak akan dibunuh. Dan entah kenapa Yosafat setuju saja, sehingga saudara dalam hal ini Yosafat sebenarnya hampir mati ya. Jadi kalau kita melihat musuh rupanya kemudian menyuruh panglima-panglimanya untuk benar hanya mengejar Ahab raja Israel, dan karena si Yosafat memakai pakaian raja sedangkan Ahab tidak, dipikir orang Yosafat adalah raja Israel ya. Tetapi untung sekali kemudian siapa tuh Yosafat berteriak ya, kemungkinan dia berteriak aku bukan Ahab ya, akhirnya kemudian mereka tidak jadi membunuh si Yosafat yang hampir mati. Nah, sedangkan kemudian apa yang terjadi adalah seorang pemanah kemudian sembarangan memanah dan akhirnya menancap pada Ahab kalau kita baca di Raja-Raja, dan Ahab pun kemudian mati. Nah, kemudian ditambahkan, nah saudara, di dalam Raja-Raja tidak dikatakan kalau Nabi Tuhan secara khusus mengecam Yosafat, tapi di sini ditambahkan. Karena itu kalau kita lihat pasal 19 ayat 1 sampai 3, Yosafat raja Yehuda pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Yehu bin Hanani pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, wajarkah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Namun masih ada hal-hal baik padamu karena engkau menyingkirkan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mengarahkan hatimu untuk mencari Allah. Ya, jadi ditegur walaupun Tuhan mengatakan memang ada hal-hal baik mengenai Yosafat. Nah, next kemudian kita melihat apa yang terjadi. Nah, Yosafat kemudian melakukan reformasi baik di luar Yerusalem maupun di Yerusalem, dan itu merupakan sesuatu yang ditambahkan. Ya, jadi di sini kita melihat dia kemudian melakukan reformasi.
Dan dalam hal ini dia juga kemudian digambarkan mengangkat para hakim-hakim, ya. Nah, nanti kemudian di pasal 20 ditambahkan Yosafat kembali berperang dengan Moab dan Amon yang datang menyerang dengan mengandalkan Tuhan dan menang dengan gemilang. Jadi saudara, di sini kita melihat catatan yang sama sekali tidak ada di raja-raja, ya. Dan apa yang terjadi adalah kemudian dia mengandalkan Tuhan. Dan akhirnya kita bisa melihat bahwa Tuhan memberikan kemenangan yang gemilang. Nah, saudara, itu mengenai Yosafat. Kemudian next masih ada catatan terakhir tentang Yosafat. Yosafat menjadi raja ketika berusia 35 tahun dan ia memerintah selama 25 tahun dan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan tadi kita mengatakan bahwa dia mengadakan reformasi, tetapi memang ditekankan bahwa pemujaan itu, tempat pemujaan di TB yang lama itu disebut bukit-bukit pengorbanan, ya, itu tidak disingkirkan. Saudara, tempat pemujaan itu kan seharusnya orang Israel, maksudnya Yehuda dalam hal ini, seharusnya hanya mempersembahkan kurban kepada Tuhan di Yerusalem, di Bait Allah, di mezbah korban bakaran yang ada. Tetapi memang umat mungkin menganggap bahwa kadang-kadang mereka terlalu jauh untuk pergi ke Bait Allah, ya. Karena itu sering sekali mereka itu mendirikan tempat-tempat pemujaan. Nah, tempat pemujaan itu tidak harus dipakai untuk menyembah berhala. Bisa dipakai untuk memberikan kurban kepada Yahweh. Namun sebenarnya Ulangan menunjukkan bahwa setelah Bait Allah didirikan, tidak seharusnya mereka itu memberikan kurban di tempat lain kecuali di Yerusalem, di mezbah korban bakaran tersebut. Nah, penulis raja-raja dan dalam hal ini juga Tawari, ketika berbicara tentang reformasi yang dilakukan oleh para raja, maka salah satu cara melihatnya apakah reformasi itu tuntas atau tidak adalah dengan melihat apakah tempat-tempat pemujaan itu disingkirkan. Kalau tempat pemujaan tidak disingkirkan berarti reformasi itu memang tidak total, ya. Walaupun tentu saja itu merupakan sesuatu yang baik. Dan mengenai Yosafat ditekankan tempat pemujaan tidak disingkirkan. Jadi ada sayangnya juga, ya, kalau saya baca dari ayat 32, pasal 20 dari ayat 32, ia mengikuti langkah hidup Asa ayahnya dan tidak menyimpang darinya, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya saja tempat-tempat pemujaan tidak disingkirkan. Bangsa itu belum mengarahkan hatinya kepada Allah nenek moyang mereka. Ya. Tapi kemudian juga kita melihat dari ayat 35, kemudian Yosafat Raja Yehuda bersekutu dengan Ahazia Raja Israel yang fasik perbuatannya. Saudara, Ahazia ini adalah anak Ahab, ya. Setelah Ahab mati, maka Ahazia yang menggantikan dia. Dan karena memang mereka kan si Yosafat berbesanan dengan Ahab, ya, jadi rupanya dia juga bersekutu dengan Ahazia Raja Ahab. Dan 36 dia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang akan berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu mereka buat di Esion Geber. Tetapi Eliasar bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat, katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, Tuhan akan menghancurkan usahamu. Kapal-kapal itu pun pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Nah, ini tidak ada di catatan raja-raja, saudara, ya. Dan kemudian dia mendapatkan perhentian dan dikuburkan di samping di samping nenek moyangnya di kota Daud. Jadi seorang raja yang sebenarnya sangat baik, ya, saudara, ya. Sayangnya dia itu bersahabat bahkan berbesanan dengan Ahab. Karena itu kenapa sekarang kita masuk kepada 2 Romawi, pengaruh kerusakan utara di Yehuda. Karena apa? Karena ya seperti saya katakan, Yosafat berbesanan dengan Ahab, berarti anaknya memperistri putri Ahab, dan itu kemudian menjadi penyebab kerusakan di Yehuda. Ya, karena itu next kita melihat 2 pengaruh kerusakan utara di Yehuda. Pertama adalah Yoram. Yoram tentu saja adalah anak Yosafat. Nah, dikatakan dan di sini di dalam Yoram juga ada tambahan-tambahan, ya, terutama berbicara tentang kejahatan Yoram, ya. Jadi raja-raja itu tidak terlalu menceritakan kejahatan Yoram, tetapi Tawari kemudian menekankan kejahatan dari Yoram. Karena itu saya bacakan misalnya, ya. Jadi dikatakan bahwa Yoram berusia 32 tahun ketika menjadi raja dan ia memerintah selama 8 tahun, sebenarnya tidak panjang, ya.
tetapi di dalam 8 tahun itu dia melakukan banyak kekejian dan Tuhan menghukum dengan luar biasa. Dan ditekankan bahwa Yoram mengikuti langkah hidup Raja Israel karena istrinya adalah putri Ahab. Di sini saya bacakan ayat 4. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan kokoh kedudukannya, ia membunuh semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel dengan pedang. Saudara, ini tidak pernah ada di dalam sejarah kerajaan Yehuda, ya, bahwa seorang raja naik tahta dan kemudian dia membunuh semua saudaranya. Ayat 6, ia mengikuti langkah hidup raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab sebab ia memperistri anak Ahab. Saudara, kalau kita ingat ya, Ahab itu istrinya jahat sekali, yaitu Isabel. Walaupun memang di sini putri Ahab itu tidak dikatakan sebagai putri Isabel, jadi kita tidak tahu. Tapi saudara ya, karakternya mirip banget dengan Isabel. Keji dan kejamnya itu luar biasa, saudara. Ya, dan di sini tidak mengherankan dia kemudian sangat berpengaruh kepada Yoram. Menurut saya kalau sampai Yoram membunuh saudara-saudaranya, itu kelihatannya adalah pengaruh istrinya. Ingat ya, istri itu Tuhan berikan sebagai penolong. Tapi kan penolong berarti bisa menolong lebih baik, tapi juga bisa menolong menjadi lebih jahat. Ya, karena itu tidak mengherankan kita melihat ada tambahan bagaimana Nabi Elia memberikan nubuat penghakiman. Saya bacakan dari ayat 12. Lalu sampailah kepadanya sepucuk surat dari Nabi Elia yang bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurnya. Leluhurmu, engkau tidak hidup mengikuti langkah hidup Yosafat ayahmu dan Asa raja Yehuda, melainkan mengikuti langkah hidup raja-raja Israel. Kan itu kenapa kita mengatakan pengaruh kerusakan utara di Yehuda. Dan menyebabkan Yehuda dan penduduk Yerusalem berzina. Ingat ya, Ahab dan Isabel itu membawa kerajaan utara secara resmi menyembah Baal dan Asyera. Dan rupanya itu yang juga kemudian dilakukan oleh Raja Yoram, ya, seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Bahkan kau telah membunuh saudara-saudaramu, seluruh keluarga ayahmu yang lebih baik daripadamu. Oleh sebab itu Tuhan akan menimpakan tulah besar atas rakyatmu, anak-anakmu, istri-istrimu, dan atas semua harta milikmu. Engkau sendiri akan menderita penyakit parah, penyakit usus, sehingga hingga selang beberapa waktu ususmu akan keluar karena penyakit itu. Saudara, dan kita kemudian diberitahu apa yang terjadi. Ya, next, karena itu kita melihat apa yang dikatakan di dalam Nabi Elia. Nabi Elia kan melayani pada zaman Ahab ya, dan di sini kan juga tidak lama setelah Ahab mati. Dan di sini kita melihat dia kemudian mendapat penghakiman dari Tuhan, dan itu banyak sekali tambahan. Ayat 16. Lalu Tuhan menggerakkan hati orang Filistin dan orang Arab yang tinggal berdekatan dengan orang Ethiopia untuk melawan Yoram. Lihat ya, Tuhan yang menggerakkan musuh-musuh. Jadi memang sejarah selalu menunjukkan kalau Tuhan berkenan dengan rajanya, dia akan membuat mereka menjadi kokoh, menjadi adikuasa seperti pada zaman Salomo misalnya. Tetapi begitu Tuhan murka, Tuhan bangkitkan musuh-musuh mereka. 17, mereka maju melawan Yehuda, memasukinya dan mengangkut segala harta milik yang terdapat di dalam istana raja sebagai jarahan, juga anak-anak dan istri-istrinya. Tidak seorang anak pun tertinggal baginya kecuali Yoahaz, anaknya yang bungsu. Jadi saudara, semua istri dan anak Yoram diangkut oleh musuh mereka, tinggal satu yaitu anak bungsu. Kemudian 18, sesudah semuanya ini, Tuhan menulah Yoram dengan penyakit usus yang tidak dapat disembuhkan. Beberapa waktu berselang, kira-kira sesudah 2 tahun, keluarlah ususnya karena penyakitnya itu. Lalu ia mati dengan penderitaan yang hebat. Rakyatnya tidak menyalakan api baginya seperti yang mereka lakukan bagi nenek moyangnya. Yoram berumur 32 tahun pada waktu menjadi raja, dan selama 8 tahun ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal tanpa disesali orang. Ia dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di dalam perkuburan raja-raja. Ya, jadi saudara, jadi seperti yang Nabi Elia katakan, dia dapat penyakit usus sampai ususnya keluar. Aduh, saya nggak bisa bayangin tuh ya. Dan dia meninggal setelah 8 tahun memerintah, dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di dalam perkuburan raja-raja. Ya, kita tahu penguburan ini juga menunjukkan perkenanan Tuhan atau tidak. Ya, jadi Yoram akhirnya mati. Next. Kemudian anaknya juga bernama Ahazia. Tadi anak Ahab juga bernama Ahazia, ya. Tapi sekarang anak Yoram pun juga bernama Ahazia. Mungkin juga pengaruh keluarga Ahab barangkali, ya. Jadi apa yang terjadi adalah
Ahazia berumur 22 tahun ketika menjadi raja dan ia hanya memerintah 1 tahun. Ibunya adalah Atalia, cucu Omri, istri Yoram tentu saja. Ya, jadi Atalia itu adalah anak Ahab, cucu Omri. Nah, dikatakan bahwa ia hidup menurut kelakuan keluarga Ahab karena ibunya menasihatinya untuk melakukan yang jahat. Dan keluarga Ahab menjadi penasehat yang menjerumuskannya. Coba ya saya bacakan dari ayat 3 pasal 22. Ayat 3, ia mengikuti pula langkah hidup keluarga Ahab karena ibunya menasihatinya untuk melakukan yang jahat. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab, sebab sesudah kematian ayahnya mereka menjadi penasehat yang menjerumuskannya. Sekali lagi itulah kenapa kita mengatakan pengaruh kerusakan utara. Ya, atas nasihat mereka pula ia pergi bersama Yoram bin Ahab. Jadi Yoram yang lain, ini Yoram raja utara. Raja Israel memerangi Hazael Raja Aram di Ramot Gilead, tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. Kemudian ia pulang ke Yisrael untuk disembuhkan dari luka-lukanya yang didapatinya di Rama ketika berperang melawan Hazael Raja Aram. Ahazia, raja anak Yoram Raja Yehuda, pergi menjenguk. Nah, apa yang terjadi next adalah saudara ketika dia menjenguk pamannya, ya pamannya yang terluka. Nah, pada saat itulah Yehu memberontak, ya. Kalau saudara bisa baca di raja-raja kelihatannya itu lebih panjang. Jadi next ya. Apa yang terjadi adalah ketika Ahazia mengunjungi Yoram pas Yehu memberontak, sekalian Yehu membunuh dia. Jadi ia dibunuh Yehu ketika mengunjungi Yoram Raja Israel yang terluka karena perang dengan Aram. Dan ia mati dikatakan dengan tidak ada penerus yang sanggup memerintahnya. Jadi saya bacakan ayat 8 misalnya. Ketika Yehu melakukan penghukuman atas keluarga Ahab, didapatinya pembesar-pembesar Yehuda dan anak saudara-saudara Ahazia yang melayani Ahazia, mereka pun dibunuhnya. Lalu ia mencari Ahazia. Ahazia tertangkap ketika ia bersembunyi di Samaria. Jadi Yehu juga benar-benar sengaja mengejar. Dia dibawa kepada Yehu lalu dibunuh. Mereka memberinya pemakaman karena kata orang dia ini cucu Yosafat yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Dari keluarga Ahazia tidak ada lagi yang sanggup memerintah. Ya, jadi ini lebih panjang kalau saudara membaca di raja-raja. Tapi intinya itulah kenapa dia cuma memerintah 1 tahun karena kemudian dia dibunuh oleh Yehu. Nah, next kita berbicara tentang Yoas. Saudara, apa yang terjadi adalah ya kita pertama-tama diberitahukan perebutan tahta Atalia. Saya bacakan 22 ayat 10. Ketika Atalia, ibu Ahazia melihat bahwa anaknya sudah mati, ia segera membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Saudara, lihat nggak? Atalia membunuh seluruh keturunan raja begitu mendengar Ahazia mati. Tapi kemudian kita melihat tetapi Yosafat putri raja mengambil Yoas bin Ahazia dan membawanya diam-diam dari antara anak-anak raja yang hendak dibunuh itu. Lalu diamankannya bersama dengan inangnya di kamar tidur. Demikianlah Yosabat, ya putri Raja Yoram, istri Imam Yoyada, yang adalah saudara perempuan Ahazia, menyembunyikan dia dari Atalia sehingga ia tidak dibunuh. Yoas tinggal bersama mereka selama 6 tahun dengan bersembunyi di rumah Allah, sementara Atalia memerintah negeri. Ya, karena apa? Karena suami daripada Yosafat itu adalah imam. Ya, jadi akhirnya menyembunyikan dia. Tapi saudara, sadar nggak ketika dikatakan bahwa Atalia membunuh sebuah keturunan raja, berarti apa? Dia membunuh cucu-cucunya sendiri, saudara. Demi supaya dia bisa naik tahta. Ya, jadi apa yang terjadi? Akhirnya Atalia mengangkat dirinya sebagai ratu, gitu kan? Ya, kita melihat ayat kemudian apa yang terjadi. Sesudah Atalia menjadi ratu, ya, dan kemudian namun pada tahun yang ke-7 Imam Yoyada berhasil membunuh Atalia dan mengangkat Yoas menjadi raja. Nah, ini ada paralelnya di dalam kitab raja-raja. Ya, dan dikatakan bahwa Yoas berumur 7 tahun ketika ia menjadi raja dan ia memerintah 40 tahun. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Saudara, jadi ya tidak seumur hidupnya tetapi selama hidup Imam Yoyada. Imam Yoyada adalah yang dulu menyembunyikan dia ya dan kemudian menjadikan dia sebagai raja. Namun sayangnya kemudian apa yang terjadi? Next kita melihat
Sayangnya sesudah Imam Yoyada meninggal, nah saya bacakan ya apa yang terjadi setelah Imam Yoyada meninggal. Jadi 24 dari ayat 15. Yoyada menjadi tua dan lanjut usia lalu meninggal umurnya 130 tahun ketika ia meninggal. Ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja karena hal-hal baik yang dilakukannya di Israel bagi Allah dan rumahnya. Sesudah kematian Yoyada, para pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu menyembah tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Ya, jadi saudara, ya jadi kita melihat itu yang terjadi. Nah, 19 Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau memasang telinga mereka. Lalu Zakaria anak Imam Yoyada dikuasai roh Allah. Ia berdiri di hadapan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, ia pun meninggalkan kamu. Perhatikan ayat 21, tetapi mereka bersekongkol melawan dia, lalu atas perintah raja, mereka melempari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Atas perintah raja, berarti Yoas, ya. Padahal ini adalah Yoas yang dulunya dilindungi oleh ayah daripada si Zakaria ini, yaitu Imam Yoyada, ya. Dan akhirnya ayat 22 dikatakan Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada ayah Zakaria terhadap dirinya dan membunuh anak Yoyada itu. Menjelang ajalnya ia berseru, kiranya Tuhan melihat dan menuntut balas. Dan betul sekali, saudara. Kemudian apa yang terjadi? Ya, kita melihat bahwa Tuhan kemudian menyerahkan Yehuda ke dalam Aram, ya, tangan Aram, walaupun tentara Yehuda jauh lebih banyak. Dan kemudian hamba-hambanya membunuh Yoas yang terluka berat, ya. Karena apa? Karena perbuatan jahatnya. Tapi saya juga mau supaya kita melihat Matius, saudara. Matius 23 ayat 35 menarik sekali apa yang Tuhan Yesus katakan. Matius 23 ayat 35. Ya, coba kita lihat Matius 23 ayat 35. Saya bacakan supaya kamu, saya bacakan dari ayat 34 ya. Karena itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Sebagian dari mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain kamu cambuk di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat darah orang benar yang ditumpahkan di bumi mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria anak Bereka yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Nah, saudara, Zakaria yang dimaksud adalah Zakaria anak Imam Yoyada. Memang Zakaria anak Bereka itu adalah Nabi Zakaria dari kitab Zakaria. Jadi mungkin kenapa memakai kata Zakaria bin Bereka bukan Zakaria bin Yoyada? Mungkin mau menunjukkan Zakaria yang berfungsi seperti nabi. Tetapi menariknya, kenapa dikatakan dari Habel sampai Zakaria? Habel itu dituliskan dalam kitab Kejadian, Zakaria dituliskan dalam kitab Tawarikh, ya, kita akan membaca Tawarikh. Nah, saudara, susunan Alkitab kita itu berbeda dengan susunan Alkitab Ibrani. Menariknya Alkitab Ibrani, kitab pertama sama, Kejadian, tapi kitab terakhir adalah Tawarikh. Jadi Tuhan Yesus itu mau mengatakan nabi-nabi yang kamu bunuh dari kitab yang pertama sampai kitab yang terakhir di dalam perjanjian lama, ya. Jadi ini yang Tuhan Yesus maksudkan ketika dikatakan membunuh Zakaria, ya. Nah, next kemudian kita melihat Tuhan kan tadi dikatakan Tuhan menyerahkan, yaitu apa tuh namanya, menyerahkan mereka kalah, ya, walaupun tentara mereka kemudian jauh lebih banyak. Nah, kenapa jadi tahu-tahu Amasya? Belum toh? Oh, saudara masih belum. Ya, jadi bukannya ada halaman berikutnya ya? Dikatakan, oh bukan ya, mungkin tidak ada ya. Saya bacakan dari catatan saya deh ya. Yoas kan dikatakan berusia 7 tahun ketika ia menjadi raja dan memerintah 40 tahun. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Yoyada.
malahan sudah selesai ya. Oke, jadi kita melihat itu adalah Yoas ya. Dan saudara, seperti yang tadi saya katakan, akhirnya dia dibunuh. Ya, jadi saya bacakan misalnya apa yang ada di dalam ayat 25 ya, pasal 24 dari ayat 25. Ketika mereka pergi meninggalkannya dalam keadaan luka berat, jadi si Yoas itu kemudian bertempur dengan Aram dan terluka berat. Hamba-hambanya mengadakan persekongkolan terhadap dia karena darah anak Imam Yoyada itu. Lalu membunuh dia di tempat tidurnya. Ia mati dan dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di pekuburan raja-raja. Ya, jadi saudara, berarti ada cacatnya ya, karena itu dia tidak dikuburkan di pekuburan raja-raja. Mereka yang mengadakan persekongkolan terhadap dia ialah Zabat anak Simeat perempuan Amon dan Yosabat anak Simrit perempuan Moab. Tentang anak-anaknya dan banyaknya ucapan-ucapan ilahi terhadap dia serta tentang perbaikan rumah Allah, semua itu tertulis dalam kitab para raja. Lalu Amasya anaknya menjadi raja menggantikan dia ya. Jadi ini berbicara tentang Yoas. Nah, kemudian kita melihat next adalah 3 Romawi ya. Ketaatan setengah hati di Yehuda. Dan kita berbicara tentang pertama-tama Amasya anak Yoas. Jadi apa yang terjadi, kita melihat kesetiaan setengah hati Amasya itu ada banyak tambahan ya di ayat 3. Oh, sebelumnya deh. Tolong sebelumnya. Ya, Amasya berumur 25 tahun ketika menjadi raja dan ia memerintah selama 29 tahun dan dikatakan bahwa ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Ya, saya bacakan misalnya ayat 2. Yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya saja tidak dengan segenap hati. Ya, karena itu kenapa temanya 3 Romawi adalah ketaatan setengah hati di Yehuda. Nah, kemudian next kita melihat kenapa kita menganggap bahwa kesetiaan setengah hati Amasya, dan ini banyak tambahan dari Tawarikh. Nah, menarik adalah pertama-tama saya bacakan ayat 3 dan keempat. Ketika kerajaan itu sudah kokoh di tangannya, ia membunuh pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Ingat ya, pada waktu Yoas luka parah dan kemudian kan pegawai-pegawainya yang membunuh. Nah, kemudian menarik adalah ayat 4. Tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya. Ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, dalam kitab Musa, sebagaimana diperintahkan Tuhan. Ayah tidak boleh dihukum mati karena anaknya, juga anak tidak boleh dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang dihukum mati karena dosanya sendiri. Ya, jadi saudara, dia mentaati Taurat. Jadi memang saudara, ya, walaupun memang Tuhan itu memakai prinsip tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab bersama, dan Tuhan itu bisa menghukum orang dengan keluarganya, ya. Jadi kalau kita ingat dosa Akan misalnya kan, yang mengambil barang-barang yang dikhususkan dari Yeriko, bukan hanya Akan yang mati, tapi seluruh keluarganya. Tapi secara hukum, kalau manusia yang memberikan hukuman, ternyata Taurat Musa mengatakan seorang anak tidak boleh dihukum karena dosa ayahnya. Dan ini sangat berbeda dengan kerajaan-kerajaan dunia kuno, saudara ya. Kalau kita nonton film-film kerajaan, kalau terjadi pemberontakan, apalagi membunuh raja seperti itu, wah itu bisa seluruh keturunannya itu mati dibunuh, bahkan biasanya bersama-sama dengan hamba-hamba yang ada. Tetapi di sini kita melihat bahwa Amasya menghukum mati orang yang membunuh ayahnya, tetapi keturunan mereka tidak dihukum. Jadi saudara, yang menghukum dengan anak-anaknya itu hanya kalau Tuhan yang secara langsung menjadi hakimnya, ya. Tuhan yang menghakimi dan menyuruh melakukan seperti itu, seperti dosa Akan. Tetapi kalau manusia yang menjadi hakim, ternyata Taurat Musa mengatakan seorang anak tidak boleh dihukum karena dosa ayahnya. Nah, kemudian saudara bisa baca bahwa kemudian Amasya menyewa 100.000 tentara dari Israel untuk ditambahkan kepada 300.000 tentaranya untuk melawan Edom. Tetapi kemudian Abdi Allah menegur, ingat ya, jadi kerajaan selatan itu tidak boleh bersekutu dengan kerajaan utara. Jadi kerajaan utara itu memang dianggap seperti kerajaan pagan, kerajaan kafir, saudara. Karena itu raja-raja, terutama di dalam Tawarikh, raja-raja Yehuda kalau bersekutu dengan raja-raja utara, ya kemudian ditegur.
Ya, karena memang kerajaan utara dianggap sebagai kerajaan kafir, tetapi jangan lupa suku-suku utara tetap dianggap sebagai umat Allah ya, cuman kerajaan utara tidak dianggap sebagai kerajaan yang sah ya. Malahan disamakan dengan kerajaan kafir. Nah, apa yang terjadi? Kemudian abdi Allah menegur. Ternyata si Amasya mau taat, Saudara. Jadi yang mengirim pulang 100.000 tentara sewaan, padahal dia sudah membayar mereka, ya. Tetapi karena ditegur, dia mengirim pulang dan Tuhan senang memberikan kemenangan gemilang kepada Amasya. Tapi rupanya 100.000 tentara Israel yang kemudian pulang sakit hati, padahal mereka tetap dibayar dan akhirnya mereka malah menyerbu beberapa kota Yehuda. Tapi di sini kita menunjukkan betapa ya Amasya mau taat kepada apa yang dikatakan oleh abdi Allah ya, sehingga tidak bergantung kepada tentara Israel. Tapi kemudian next sayangnya sesudah itu apa yang terjadi adalah setelah dia menang atas Edom, malahan dia kemudian melakukan ini. Saya bacakan 25 dari ayat 14. Amasya kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu yang membawa pulang berhala Bani Seir dan mendirikannya sebagai ilah-ilahnya. Saudara coba, berhala Edom, padahal Edom sudah kalah. Ingat ya, di dalam dunia kuno ketika dua kerajaan berperang dianggap bahwa Allah-allahnya yang berperang. Ini malahan mengambil Allah dari Edom dan kemudian menyembahnya. Ya sujud menyembah kepada ilah-ilah itu dan membakar kurban untuknya. Ya, jadi apa yang terjadi malahan Tuhan memberikan kemenangan ya, padahal ketika itu dia taat, setelah menang malahan kemudian dia menyembah berhala-berhala dan tentu saja Tuhan murka. 15 menyala murka Tuhan terhadap Amasya dan ia mengutus seorang nabi kepadanya. Kata nabi itu kepadanya, mengapa engkau mencari ilah-ilah suatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu? Saudara, penyembahan berhala atau dosa itu memang tidak masuk akal, saudara ya. Itu adalah dalam tanda kutip pengertian mereka Allah yang kalah, Allah yang tidak bisa melindungi bangsanya, kenapa engkau menyembah dia? Ya. Jadi kita melihat, saya teruskan membaca ayat 16, sementara Nabi berbicara, berkatalah Amasya kepadanya, apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Diamlah, apakah engkau mau dibunuh? Masa berkata begitu kepada Nabi Tuhan? Nabi itu pun diam, setelah itu ia berkata, sekarang aku tahu bahwa Allah telah memutuskan untuk membinasakan engkau, karena engkau telah melakukan hal itu dan tidak mendengarkan nasihatku. Dan memang ya, jadi saudara, setelah terjadi kemudian kita melihat bahwa ya karena Amasya menjauh Tuhan, orang-orang bersekongkol melawan dia di Yerusalem dan akhirnya membunuh Amasya yang lari ke Lais. Ya, jadi kita melihat bahwa dia kembali dibunuh. Ya, jadi di sini saya bacakan dari ayat 17. Setelah bermufakat, Amasya Raja Yehuda mengirim utusan kepada Yoas bin Yoahaz bin Yehu Raja Israel dengan pesan, hadapi aku muka dengan muka. Tetapi Yoas Raja Israel mengirim orang kepada Amasya Raja Yehuda dengan pesan, semak duri di Libanon mengirimkan pesan kepada pohon aras. Intinya Yoas itu mau mengatakan, kamu pikir siapa bisa tidak melawan aku? Tetapi Amasya yang sudah berhasil melawan Edom kemudian menjadi tinggi hati dan akhirnya tetap berperang. Ayat 20. Tetapi Amasya tidak mau mendengarkannya. Memang hal itu berasal dari Allah yang hendak menyerahkan mereka ke dalam tangan Yoas karena mereka telah mengikuti ilah-ilah orang Edom. Sebab itu majulah Yoas Raja Israel yang menghadapi Amasya Raja Yehuda muka dengan muka, dan Yehuda dikalahkan oleh orang Israel. Ya, dan saudara, kita melihat apa yang terjadi adalah dari ayat 25, Amasya bin Yoas Raja Yehuda masih hidup 15 tahun lagi setelah kematian Yoas bin Yoahaz Raja Israel. Selebihnya dari riwayat Amasya dari awal sampai akhir, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel? Sejak Amasya menjauhi Tuhan, orang-orang bersekongkol melawan dia di Yerusalem. Lalu ia lari ke Lakis, tetapi mereka menyuruh orang mengejar dia ke Lakis dan ia dibunuh di sana. Ya, diangkut dengan kuda lalu dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Yehuda. Jadi sama dengan ayahnya yang tidak setia. Ayahnya membunuh Zakaria anak Imam Yoyada
Dan di sini kita melihat Amasya juga tidak setia dan sama mereka itu dibunuh oleh orang-orangnya sendiri, saudara ya. Dan catatan ini dipersingkat. Tapi saudara menarik ya, berarti ada raja-raja Yehuda yang dibunuh, tapi menariknya yang tetap diangkat menjadi anak adalah keturunannya. Saudara, biasanya raja dibunuh kan itu berarti pemberontakan. Bukankah biasanya kemudian berganti dinasti ya? Karena itu kalau kita melihat di dalam kerajaan utara, kalau sampai raja dibunuh berarti itu pergantian dinasti ya, dan kemudian pembantaian besar-besaran. Di sini dua ya, raja dibunuh Yoas dan kemudian Amasya, tapi tetap yang diangkat menjadi diangkat raja adalah anaknya. Karena 26 ayat 1, segenap bangsa Yehuda mengambil usia yang berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Dan ini menunjukkan betapa ini memang adalah kerajaan Allah ya, walaupun kerajaan Allah yang tidak sempurna. Tetapi di sini kita melihat perlindungan Tuhan itu begitu berbeda terhadap kerajaan Yehuda dibandingkan dengan kerajaan Israel ya, sehingga terjadi pembunuhan terhadap raja pun tetap akhirnya keturunan Daud yang menjadi raja. Nah, saya berikan kesempatan dulu untuk boleh bertanya. Yuk, silakan. Yuk, apakah ada pertanyaan? Ini Boleh kemungkinan teman-teman dipersilakan. ya Apakah ada yang raja-raja mau tidak bertanya terlalu langsung? kayaknya. Raja-raja yang mungkin tidak banyak kalian yang membaca ya. Iya, tapi ada beberapa nama yang cukup familiar ya, Bu, yang sering dipakai seperti Yosafat, Yoas, Tadi ya. Amazia. Bahkan tadi saya bertanya-tanya ini Atalia seperti nama yang nggak asing di saya. Cuman kok lihat kisahnya ternyata membunuh seluruh keturunan kerajaan gitu ya. Itu perempuan kan yang Iya, satu heeh. menjadi ratu dengan membunuh anak cucu-cucunya sendiri tuh. Ada berapa Atalia ya, Bu, di Alkitab? Ini kan pakai YA. Satu, Satu. dia cuma Atalia ini. Tidak ada Atalia yang lain. Oke, baiklah. Oke, Bu, tadi ada pertanyaan. Hmm, Sebentar. hmm, Bu, kemarin kan kita melihat dalam pembangunan Bait Allah, Salomo menerima bantuan bahkan dari orang yang tidak mengenal Allah. hmm, Bukankah mereka juga tidak menyembah Tuhan yang sama dengan Salomo? Tapi hmm. kenapa Yosafat bergaul dengan Ahab, Tuhan tidak suka? Karena menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan. Apa bedanya, Bu, kalau gitu Salomo dan Yosafat? Bukankah yang dilakukan Yosafat juga Ya dilakukan enggak. Salomo? Apa yang dilakukan Salomo terutama sebenarnya karena perlu kayu-kayu, perlu tenaga ahli, dia kemudian memakai. Ya enggak. Tapi kalau Yosafat itu kan berarti bersekutu untuk berperang. Kan Salomo Oh. tidak bersekutu untuk berperang melawan musuh dan itu kan menunjukkan mereka maksudnya kan seharusnya Israel atau umat Tuhan kan tidak boleh bersekutu dengan bangsa lain. Tapi kalau berdagang tidak menjadi masalah sebenarnya. Ya, jadi kalau berdagang dan yang dilakukan Salomo kan itu lebih ke arah perdagangan, barter gitu loh. Aku butuh kayu dan karena itu nanti aku membayar dengan ini. Sehingga itu tidak menjadi masalah, Saudara. Tapi berperang ya bersama bersekutu dengan bangsa lain itu lain ceritanya ya, dan memang raja-raja Yehuda ya seharusnya tidak pernah boleh bersekutu dengan bangsa lain ketika mereka berperang. Mereka seharusnya hanya mengandalkan Tuhan saja ya. Dan di sini lebih ditekankan memang bukan Yosafat yang minta bantuan, tetapi kenapa kamu bersekutu dengan raja yang jahat ya. Oh, baik, Bu. Berarti ini juga pembelajaran buat kita ya, Bu, dalam membedakan mana yang bisa. Dan kutip kita bergaul dengan mereka butuh bantuan atau memang punya batasan-batasan tertentu gitu. Betul, Baik, betul. terima kasih, Bu. Kemudian ada juga, Bu, pertanyaan. Bu, setelah pecahnya Israel jadi kerajaan utara dan selatan, apakah tidak pernah ada rekonsiliasi yang diusahakan kedua kerajaan ini? Karena pada dasarnya mereka kan saudara. Tidak pernah, kecuali tadi kita melihat di awalnya bukan rekonsiliasi kan, kita melihat bahwa ada Lewi dan imam-imam pindah dan kemudian ada suku-suku selatan. Yang boleh dikatakan terjadi rekonsiliasi nanti pada zaman Hizkia, tapi itu setelah utara hancur. Ya, jadi minggu depan
Kan itu kenapa kita melihat bahwa bagian yang terakhir itu disebut kerajaan yang bersatu kembali, bukan secara fisik ya, tetapi ada nuansa di mana mereka bersatu, misalnya dengan Hizkia mengadakan Paskah dan kemudian mengundang suku-suku utara ya. Jadi boleh dikatakan rekonsiliasi itu benar-benar baru terjadi setelah utara hancur. Oh, baiklah. Terima kasih Bu untuk penjelasannya. Oke, berikutnya Bu, pertanyaannya adalah, Amazia kan awalnya ini sangat taat, Bu. Apakah di Alkitab dijelaskan kenapa dia akhirnya berbelok hati? Nah, dalam hal itu kita tidak mengerti kenapa ya. Oh, kalau Amasya di sini kelihatannya sesudah dia berhasil dengan Edom. Padahal waktu melawan Edom kan kayaknya taat banget ya, yang 100.000 tentara bayaran akhirnya dia rela tidak mau pakai karena di apa tegur oleh Nabi Tuhan. Tapi herannya setelah berhasil malahan dia mengambil ilah-ilah Edom itu disembah. Dan itu menunjukkan saudara, dan saya rasa itu merupakan sesuatu yang sangat umum ya, kesuksesan yang menjatuhkan ya. Jadi kita harus mengerti bahwa bukan cuma kegagalan kita bisa membuat kita jatuh ya, karena mungkin kita kemudian down atau kita kemudian menghalalkan segala cara untuk berhasil, tapi ternyata keberhasilan pun juga bisa menjadi ujian yang menurut saya bahkan lebih menakutkan ya. Iya. Dan kan itu tidak mengherankan seperti Gideon. Gideon itu kan setelah dia berhasil malahan dia membuat effort ya, dan menjerat Israel menyembah berhala kan dengan menyembah effort tersebut. Dan kemudian Gideon itu punya, Hakim Gideon ya, punya 70 anak laki. Berarti berapa banyak tuh istrinya? Betul enggak? Dan gara-gara itu anak-anaknya nanti kan anak dari gundiknya membunuh semua anak Gideon ya, dan dan kemudian pokoknya melakukan banyak kejahatan. Dan itu menunjukkan ya, ketika kita sukses itu malahan bisa menjatuhkan kita. Dan itu yang terjadi pada Amasya. Jadi setelah dia mengalahkan Edom, dia malahan mengambil ilah-ilah Edom untuk dia sembah sebagai berhala. Ya, Bu. Baik. Kesuksesan yang menjatuhkan ya teman-teman, itu yang perlu juga kita waspadai dan mungkin beberapa waktu ini kita juga melihat ada beberapa kejadian yang mungkin terkait dengan hal ini juga. Jadi kita mesti saling mengingatkan juga dan sadar atau aware lah ya sama kesuksesan atau keberhasilan-keberhasilan yang berhasil kita raih begitu. Penting Hmm. juga untuk belajar bersyukur ataupun belajar rendah hati. Ya, adakah lagi pertanyaan yang lain teman-teman terkait penjelasan beberapa raja-raja yang sudah ada ini? Menarik bagaimana Bu Ina juga membaginya dalam beberapa bagian. Nah, Bu, ada pertanyaan lagi. Hmm. Kenapa ya, Bu? Akhirnya Tuhan tuh menghancurkan kapal-kapal yang dibuat Yosafat dan Ahazia. Hukum apa yang dilanggar, Bu? Kadang kan dianggap mungkin bersekutu dengan itu ya, dengan orang fasik, karena itu yang dikatakan kan, bahwa ya kalau kita melihat tadi di ayat berapa tuh ya, coba saya lihat dulu ayat-ayatnya, karena ada dikatakan dengan cukup jelas ya. Jadi kalau kita melihat di pasal berapa tuh, pasal 20 ya, pasal 20 ya, coba kita lihat di dalam pasal 20. Saya lupa deh diberikan alasan apa enggak ya. Jadi coba kita lihat di dalam pasal 20. Nah, tuh ayat 37. Tetapi Eliasar bin Yodawa dari Maresa berbuat terhadap Yosafat, kata, karena engkau bersekutu dengan Asia, Tuhan akan menghancurkan usahamu. Ya, kapal-kapal itu pun pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Nah, memang kalau ini mau dibandingkan, memang ya kayak Salomo juga berdagang dengan raja-raja lain ya. Jadi kalau ini lebih masuk akal, kenapa kalau misalnya berdagang dengan raja-raja kafir boleh, ini malahan tidak boleh. Mungkin karena ya Tuhan lebih murka dong. Ini kan adalah umatnya yang menyembah berhala. Kalau bangsa lain menyembah berhala ya masuk akal lah ya, sehingga kalau urusan dagang Tuhan tidak terlalu mempermasalahkan. Tetapi kan ini adalah umatnya yang menyembah berhala. Dan kalau kita tahu di dalam kitab ya, kitab raja-raja, Ahasia itu ketika sakit dan jatuh, dia menyuruh orang-orangnya untuk bertanya kepada Baal Zebub, sampai Tuhan begitu murka mengirim Elia untuk menekankan apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga ya mereka harus bertanya kepada Baal Zebub. Ya, saya mungkin karena itu Tuhan marah sekali kepada Ahasia. Coba kita lihat ya,
Dua Raja-Raja 1 itu tentu saja tidak diceritakan di Tawari karena Tawari tidak menceritakan ya mengenai Raja-Raja Utara. Ya, jadi kalau kita melihat, saya bacakan Dua Raja-Raja 1 dari ayat 2. Pada suatu hari Ahazia jatuh dari terali di kamar atas miliknya yang ada di Samaria sehingga jatuh sakit. Kemudian ia mengirim utusan-utusan dengan pesan, pergilah tanyakan kepada Baal Zebub ilah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Elia orang Tisbe, pergilah segera menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel? Sehingga kamu pergi untuk bertanya kepada Baal Zebub ilah di Ekron. Dan Tuhan kemudian mematikan Ahazia. Jadi kelihatannya Tuhan murka sekali dengan raja ini yang terang-terangan, saudara, dia kan anak Ahab ya, benar-benar sudah terang-terangan menggantikan Tuhan. Jadi harusnya memang dianggap lebih parah dari bangsa kafir, saudara. Ya, jadi umat Tuhan yang berdosa dengan dosa yang sama dilakukan oleh mereka yang bukan umat Tuhan, pasti di mata Tuhan bobot dosanya jauh lebih besar dong, betul nggak? Apalagi berbicara tentang menyembah berhala. Ya, jadi dalam hal ini memang mungkin dengan Ahazia itu secara khusus lebih parah lagi ya, karena itu berdagang dengan bangsa lain malahan tidak apa, tetapi ketika kemudian Yosafat melakukan dengan Ahazia, Tuhan murka sekali. Berarti tanggung jawab kita sebagai orang percaya itu memang sebenarnya besar sekali ya Bu untuk terus hidup di dalam kekudusan dan ketaatan. Nah, karena memang untuk setiap anugerah itu Tuhan tuntut tanggung jawab. Saudara, memang anugerah itu diberikan dengan cuma-cuma. Tetapi kita harus mengerti, setelah diberikan bukan berarti tidak ada tanggung jawab ya. Jadi untuk setiap anugerah yang diberikan dengan cuma-cuma ada tanggung jawab. Karena itu kenapa semakin besar anugerah yang Tuhan berikan, semakin besar Tuhan menuntut tanggung jawab. Karena itu saudara ya, jangan suka meminta anugerah ya. Kalau kamu tidak mau memakai anugerah itu secara benar, kalau tidak bisa lebih parah tuh tanggung jawab yang dimintakan kepada kita. Masih Bu. Oke, nanti mungkin ada pertanyaan juga ini maksudnya minta anugerah lebih tuh gimana ya. Tapi Ibu, saya jadi penasaran tadi sebenarnya perbedaan boleh menjalin kerja sama dengan bersekutu itu, maksudnya bersekutu itu tuh sedalam apa sih pada masa itu sampai Allah tuh marah tuh. Terutama perang kan. Jadi Heeh, itu gimana? yang paling tidak boleh, yang selalu nabi-nabi kecam kepada raja-raja utara maupun selatan adalah ketika mereka bersekutu dengan bangsa lain untuk berperang. Karena itu berarti mereka tidak bergantung kepada Tuhan. Seharusnya Oh, berperang mereka hanya bergantung kepada Tuhan dong. oke oke. Bersekutu dengan bangsa lain kan berarti mereka tidak sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan gitu. Kalau perdagangan kan bukan soal takut kalah atau apa gitu loh, lebih cari keuntungan kan. Sehingga Mm-mm. kayaknya lebih tidak dipermasalahkan, tetapi berperang, bersekutu dengan bangsa lain, ya apalagi dalam arti meminta tolong bangsa lain, nah itu lain cerita. Oh, ya. Berarti poin tidak bergantung kepada Tuhannya itu ya Bu. Dia Ya, ya. menaruh kepercayaan itu. Oh, baik-baik. Mengerti. Oke, lalu ini ada lagi pertanyaan. Bu, di periode-periode Tawarik sebelum rekonsiliasi era Hizkia ini, penyertaan Tuhan bagi kerajaan Israel Utara tuh bentuknya apa aja ya, Bu? Ataukah karena Israel Utara tuh benar-benar beralih kepada berhala dan pencampuran ilah, maka Tuhan benar-benar pergi dan tanda kutip dari mereka? Kelihatannya seperti itu, walaupun secara individu Tuhan masih peduli, karena itu Elia Elisa itu kan dikirim kepada kerajaan utara ya, tetapi secara kerajaan Tuhan itu benar-benar buang. Karena itu saudara, ini tentu saja tidak ada di Tawarikh ya. Kalau saudara baca di Raja-Raja, Yerobiam rajanya yang pertama melakukan kesalahan fatal, membuat dua patung lembu emas, menaruhnya di Dandan Betel. Jadi benar-benar secara resmi sudah membawa orang Israel menyembah berhala. Ya, karena itu kenapa semua raja Israel dikatakan melakukan dosa Yerobiam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa. Nah, kalau saudara baca, saking marahnya Tuhan kepada Yerobiam, Tuhan melalui Nabi Ahia sudah menubuatkan bukan saja nanti keluarga Yerobiam akan dibunuh habis, Israel akan Tuhan hancurkan. Jadi dari rajanya yang pertama, Tuhan sudah menubuatkan Israel akan Tuhan hancurkan. Jadi dari Raja Israel yang pertama, seluruh kerajaan utara itu hidup di dalam naungan atau bayangan penghakiman Tuhan. Karena itu jangan heran, semua raja utara tidak ada satupun raja yang baik.
Raja Selatan, walaupun ada raja-raja yang jahat, ada raja-raja yang baik. Raja Utara tidak ada sama sekali. Dan saudara, kerajaan Utara itu cuma berusia kira-kira 200-an tahun ya. Jadi Yerobeam mungkin tahun 920-an dan Utara kan hancur 722. Jadi cuma 200 kosong berapa tahun ada 8 pemberontakan. Berganti dinasti itu 8 atau 9 dinasti. Coba bayangkan. Jadi berarti berapa puluh tahun kadang-kadang langsung 7 hari terjadi lagi pemberontakan ya. Jadi benar-benar dan kalau pemberontakan terjadi keluarga raja dihabisin semua loh. Ya, jadi dinasti itu berganti-ganti. Sedangkan selatan cuma satu dinasti yaitu dinasti Daud. Ya, utara kerajaannya bertahan 200-an tetapi berganti 8 atau 9 dinasti. Jadi ini jelas kerajaan yang berada di bawah bayang-bayang hukuman Tuhan sampai kemudian Tuhan hancurkan. Jadi in that sense saya rasa Tuhan tidak menyertai kerajaan utara, tapi tentu saja Tuhan juga melihat bahwa suku-suku utara sebagai umatnya ya. Karena itu kenapa Tuhan juga tetap mengirimkan Elia, Elisa, nabi-nabi juga kan ke kerajaan utara. Terima kasih, Bu. Jadi memang penyertaan Allah tetap hadir bagi umatnya sekalipun mereka bebal ya, teman-teman. Oke, berikutnya, Bu, ada pertanyaan lagi. Tadi dalam Matius terdapat Zakaria bin Bereka, bukan Yoyada. Apakah Ya, hubungan Bereka dengan Yoyada, Bu? sebenarnya tidak ada hubungan. Cuman saya rasa Zakaria bin Bereka adalah Nabi Zakaria. Ya, jadi kalau kita melihat di dalam kitab Zakaria, itu adalah Zakaria bin Bereka. Coba kita lihat ya, Nabi Zakaria. Saya bacakan Zakaria 1 ayat 1. Dalam bulan ke-8 pada tahun kedua pemerintahan Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Bereka bin Ido. Ya enggak sama kan? Jadi kemungkinan kenapa ini tidak dikatakan Zakaria bin Yoyada, padahal maksudnya adalah Zakaria itu karena Zakaria bin Bereka tidak disebutkan kalau mati ya dibunuh begitu. Jadi kemungkinan mau mengatakan dia walaupun adalah imam berfungsi sebagai nabi. Jadi bin Bereka itu tentu saja mengingatkan kita Nabi Zakaria. Jadi kemungkinan itu yang dimaksudkan. Ya, jadi dia kemudian berfungsi sebagai nabi. Kalau tidak kan sebenarnya dia memang adalah imam, toh. Walaupun memang imam itu bisa menjadi nabi ya. Yehezkiel maupun Yeremia, misalnya mereka adalah nabi Tuhan, tapi mereka juga adalah keturunan imam sebenarnya. Ya, jadi kemungkinan itu ya kenapa dipakai Zakaria bin Bereka. Tapi maksudnya adalah Zakaria bin Yoyada sebenarnya. Hmm, hmm, hmm. Jadi bisa beberapa istilah seperti itu ya, oke. Makasih Bu Ina, luar biasa memorinya ya Bu. Langsung connect semuanya Bu. Oke Bu, berikutnya ada pertanyaan lagi terkait Atalia nih Bu yang tadi. Nah Bu, Atalia ini orang Israel juga kah? Kenapa dia begitu ingin menjadi raja? Padahal kan di sepanjang sejarah Israel, yang jadi raja itu laki-laki. Nah apalagi dia ini kan ibunya Ahazia. Kenapa dia mau jadi raja? Lalu di pasal 23 ayat 13 dia malah berkata dia tuh dikhianati. Apa sih Bu yang sebenarnya terjadi? Nah, kalau soal dia menjadi raja, siapa sih yang kagak mau kalinya berkuasa dan dia kan anak orang jahat kayak gitu ya. Nah, nggak tahu teh, jadi dia 100% Israel atau bukan, yang pasti dia anak Ahab ya, jadi orang Israel. Nah, kita nggak tahu ibunya. Seperti saya katakan, Alkitab tidak pernah mengatakan dia putri Isabel, tapi saya curiga dia putri Isabel karena jahatnya sama Isabel ya. Isabel itu kan kayaknya perempuan terjahat yang di dalam Alkitab tuh ya. Jadi ini kan jahatnya kayaknya mirip-mirip deh dengan Isabel. Jadi mungkin dia adalah putri Isabel ya. Tetapi kan bisa dong orang haus kuasa, apalagi kan tentu saja dia melihat adanya kesempatan ya, walaupun gila tuh sampai cucu-cucunya dibunuh ya, demi supaya dia menjadi raja, dalam hal ini ratu. Nah, kenapa dia merasa dikhianati? Ya karena kan dia menganggap dia sekarang ratu dan sekarang orang memberontak dong, betul enggak? Ya jelas dia menganggap dirinya dikhianati ya, jadi dalam hal itu ya tidak usah heran. Jadi memang kan Imam Yoyada kan dengan istrinya itu kan menyembunyikan anak dari Ahasia tadi kan. Nah, jadi selama 6 tahun, jadi karena itu Atalia tidak tahu. Dan kemudian ketika tiba waktunya, tahu-tahu kemudian Imam Yoyada juga sudah mengatur bagaimana supaya kemudian mereka bisa membunuh Atalia. Jadi Atalia langsung dibunuh
ya Atalia langsung dibunuh dan kemudian Yoas itu dijadikan raja. Ya tentu saja dianggap oleh dia ya pengkhianatan. Namanya kan apa mengambil itu kan kedudukan raja kan. Ya, jadi ada kemungkinan dia anaknya Isabel ya. Nama Kemudian Isabel ini sebenarnya bikin sebel ya teman-teman. Jadi sejarahnya, luar biasa tuh. Itu maksudnya itu benar-benar mirip Isabel. ya, ya. Kemudian berikutnya, ini Bu, ada pertanyaan lagi. Dalam kitab Tawarik dan Raja-Raja, Tuhan memberikan banyak kemenangan yang gilang gemilang dan luar biasa dalam masa beberapa raja. Tapi mengapa ya Bu, masih aja ada raja-raja Yehuda yang masih mencari bantuan atau sekutu dari bangsa lain dan tidak bergantung pada Allah? Nggak ngerti juga seperti Asa juga ya di awalnya Tuhan memberikan kemenangan ya tetapi entah kenapa sesudah itu mungkin lupa atau bagaimana karena kan kenyataannya saudara ya kita itu sering lupa dengan pertolongan Tuhan iya toh ya dulu awalnya kita begitu bergantung kepada Tuhan tapi kemudian kita lupa dan sekarang ketika masalah datang ya kita lupa mungkin akan pertolongan Tuhan atau keperkasaan Allah kita tapi saya pikir itu adalah sangat manusiawi karena kita sering melakukannya juga kan ya jadi dulunya begitu bergantung tetapi sekarang malahan karena itu menurut saya ya kadang-kadang kesuksesan itu membuat kita mungkin menjadi sombong atau ketakutan untuk kehilangan kesuksesan dan akhirnya memakai cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya pikir banyak alasan lah meninggalkan Tuhan. Dan memang kenyataannya kan Paulus berkata bahwa manusia lama kita kan selalu berusaha untuk menguasai manusia baru. Mungkin yang perlu kita heran adalah kok bisa setia, saudara. Jadi kalau bisa tidak setia itu mah lumrah, itu sesuatu yang lumrah. Mungkin yang harus membuat kita heran adalah kok kita bisa tetap setia. Ya karena kecenderungan kita itu tidak setia. Ini jadi self awareness juga buat setiap dari kita ya teman-teman. Kayak apa yang juga disampaikan oleh Bu Ina. Tapi Bu saya penasaran, sebenarnya pada masa itu berhala, masalah yang tadi seperti diambil oleh, siapa tadi yang ambil? Yosafat ya? Oh, bukan dong. Yosua Siapa tidak sih? pernah Amazia berhasil. ya? Amazia yang diambil sama Amazia tadi tuh yang dari Edom. Apakah berhala-berhalanya tuh terlihat megah, mewah gitu atau menarik? Ada penjelasan itu nggak sih Bu? Nggak dikatakan begitu ya nggak dikatakan begitu ya nggak ngerti deh ya. Eh, dan itu sebenarnya kalau menurut saya memang tidak ada logika kan karena itu Nabi Tuhan juga mengatakan ngapain kamu menyembah Allah yang bahkan tidak bisa melindungi negaranya dari tanganmu masuk akal enggak sih betul enggak Hmm. jadi memang sebenarnya saudara dosa itu tidak masuk akal sebenarnya kalau kita mau pikirkan secara logika ya dosa itu sebenarnya tidak masuk akal karena sebenarnya kerugiannya itu luar biasa besarnya seperti orang berselingkuh masuk akal enggak sih apa nggak tahu kalau dia berselingkuh menghancurkan keluarganya ngerti kan harga yang dibayar itu terlalu mahal tapi tetap aja kan mau ya jadi menurut saya sih memang dosa itu tidak masuk akal kita itu tidak berpikir secara logis tuh karena itu kenapa kita berdosa karena kalau kita benar-benar mempertimbangkan ya itu tuh harga yang harus dibayar itu terlalu mahal untuk kita berdosa seperti itu untuk kesenangan sesaat ya untuk mungkin juga keberhasilan yang dengan begitu cepat juga sirna dan kita berani melakukan dosa apa saja. Mungkin karena itu juga ya Bu, Paulus bilang diperbarui oleh akal budimu Hmm. supaya kita menggunakan akal budi kita sebelum melakukan sesuatu. Betul ya karena memang kalau dosa itu artinya kayaknya otak kita nggak tahu ditaruh di mana tuh kenapa kita mau berdosa seperti itu. Tetapi ya memang natur kita juga lemah ya kata Iya. Tuhan. Kalau kita penurut tetapi daging lemah. Dan memang kan natur tubuh kita, kedagingan kita ya memang lebih senang berdosa sih. Baik. Berikutnya ya Bu, kalau gitu pertanyaannya, hmm, Bu, Tuhan kan marah sekali ketika kerajaan Israel Utara menyembah Allah yang kafir. Tapi bukankah Salomo pun punya istri dan selir-selir yang menyembah ilah lain? Tapi kenapa Salomo sepertinya aman di sepanjang hidupnya, Hmm. walaupun istri yang berada di sekelilingnya pun beraneka ragam ilahnya? Salomo menyembah itu adalah dia sendiri, dia tidak membawa umat menyembah.
Yerobeam benar-benar membawa umat menyembah itu apa dua lembu emas itu karena apa? Karena dia berpikir ya kalau misalnya mereka ini setelah pecah harus pergi ke Yerusalem menyembah Yahweh, lama-lama dia berpikir umat akan berpikir wah kalau gitu kan Tuhan adanya di kerajaan selatan. Ngapain juga kita berpisah? Nah, karena itu dia itu memang memastikan umat itu tidak ke bait Allah, tahu nggak? Jadi umat yang kerajaan utara benar-benar dia bikin supaya tidak usah ke bait Allah karena itu battle itu dekat dengan Yerusalem. Kalau seperti alasannya supaya tidak usah terlalu jauh, Yerusalem mungkin terlalu jauh, oke lah itu untuk suku-suku yang sangat di utara. Ya nggak kenapa harus membuat battle yang begitu dekat dengan Yerusalem. Jadi dia itu benar-benar mau membawa umat sama sekali tidak menyembah Yahweh dan membawa umat untuk menyembah apa dua lembu emas itu dan dia membuat agamanya sendiri, mengangkat imam-imam yang bukan dari keturunan Lewi. Karena itu kenapa Lewi dan imam pindahkan ke kerajaan selatan. Dan dia bahkan mengubah tanggal, tahu nggak? Hari raya pendamaian itu adalah bulan ke-7 tanggal 10, dia ubah bulan ke-8 tanggal 15. Coba. Jadi dia tuh membuat agamanya sendiri. Salomo kan maksudnya jatuh dalam penyembahan berhala, tapi itu pribadi. Ini benar-benar membawa umat meninggalkan Tuhan. Ya, beda nggak dosanya? Ya beda sekali. Ya, dan itu yang kemudian membuat Tuhan murka. Karena itu kenapa? Seperti saya katakan, raja-raja utara selalu dikatakan dosa Yerobeam yang membuat Israel berdosa. Nah, itu kuncinya, membuat Israel berdosa. Dan itu yang sangat membuat Tuhan murka. Adalah satu hal kalau kita berdosa sendiri ya, tetapi kita membawa jemaat kita untuk berdosa, wah itu bakal membuat Tuhan sangat murka. Berarti sebenarnya di sisi lain, Bu, kemarahannya Allah ini juga diperlukan karena ini untuk melindungi umat juga ya, Bu, berarti. Tapi dalam arti Tuhan membiarkan tuh akhirnya kan umatnya itu. Jadi dalam hal itu Israel tuh benar-benar menderita karena Yerobeam. Jadi Oke. Tuhan tidak memberikan mereka raja yang baik ya. Jadi mereka walaupun di satu pihak Tuhan juga mengirimkan nabi-nabinya seperti Elia dan Elisa ya, tetapi ya di satu pihak Tuhan tidak pernah memberikan mereka raja yang baik. Dan semua raja Israel menyembah lembu-lembu yang ada di Dan dan Betel. Nah, Ahab menambahkan, membawa mereka juga menyembah Baal dan Asyera. Dan karena itu kenapa Ahab dianggap sebagai raja yang paling jahat. Ya, karena gara-gara Isabel. Isabel itu kan putri Raja Sidon. Dan Isabel itu membawa umat secara resmi. Oke lah kalau umat kayak banyak menyembah berhala, tapi kan itu tidak secara resmi. Ini Ahab dan Isabel secara resmi membuat umat itu menyembah Baal dan Asyera di samping lembu-lembu emas tadi. Ya. Mungkin orang Israel juga bisa bilang sebel gitu ya sama Isabel ini, Bu. Karena ternyata pengaruhnya sebegitunya juga. Banget sama Isabel. Isabel kan kejamnya luar biasa. Ya, baik, Bu. Berikutnya, Bu, pertanyaannya lagi adalah, seberapa kuat ya, Bu, peran imam di kerajaan Yehuda? Karena dengan kuasanya, dia bisa merubah dan melantik siapa yang menjadi raja. Kalau lihat cerita-cerita perang, biasanya yang punya kuasa padahal panglima perang, bukan imam atau nabi. Oh enggak ya, imam tidak pernah melantik raja. Yang Tuhan pakai melantik raja itu nabi, bukan imam. Imam itu urusan di bait Allah dan Tuhan kelihatannya memisahkan ya. Jadi imam itu tidak berkuasa atas raja. Karena itu untuk menegur raja Tuhan mengirim nabi, bukan imam. Kan kayak Elia, Elisa itu kan bukan imam, mereka adalah nabi. Ya, jadi imam itu tidak mengurusi kerajaan. Imam cuma mengurusi masalah rohani, raja mengurusi masalah sipil. Jadi kelihatannya memang Tuhan memisahkan ya masalah rohani di bawah imam. Karena itu juga urusan-urusan rohani imam yang menjadi hakim. Tapi urusan sipil raja yang menjadi hakim. Jadi itu dilihat sebagai dua institusi yang berbeda. Imam tidak sebenarnya tidak mengangkat raja. Ya, jadi biasanya Tuhan pakai nabi. Samuel itu lebih ke arah fungsinya sebagai nabi yang membuat dia dipakai untuk mengurapi Saul dan mengurapi Daud menjadi raja. Oh, mungkin apa karena tadi yang terkait Yoas itu ya, Bu, yang Imam Yoyada. Bukan karena dia dibesarkan oleh Imam Yoyada kan, kan lain itu apa perkara khusus lah ya peristiwa Hmm, kan kemudian dia dibesarkan oleh Imam Yoyada dan Imam Yoyada kan yang mengatur pemberontakan untuk mengalahkan Atalia. baik.
Seperti yang di chat udah saya baca semua ya, teman-teman. Apakah ada yang kelewat? Semoga nggak ada ya. Oke, kalau apakah ada yang mungkin mau bertanya langsung, boleh angkat tangan. Bu, saya ini tadi cukup tertarik dengan terkait reformasi dianggap berhasil atau tidak itu melalui Maksudnya bukan berhasil, disingkirkan atau tidak. tuntas atau tidak. Oh, Jadi tidak. reformasinya baik tapi nggak tuntas kalau tempat-tempat pemujaan tidak dihancurkan. Berarti kita reformasi Kristen berhasil nggak Bu kira-kira? Bisa berhasil tapi tidak tuntas toh. Maksudnya Oh, ngerti nggak? Ya jadi kan dianggap juga melakukan reformasi dan baik cuman dipakai hanya ya nggak hanya berarti ada kurangnya ada kurangnya ya oke, tidak oke. tuntas gitu. Jadi bukan dianggap bahwa reformasinya tidak baik tidak, cuman belum sempurna lah gitu. Berarti disempurnakannya nanti waktu Yesus datang gitu Bu. Enggak, ada raja-raja yang menghancurkan tempat-tempat pemujaan seperti Hizkia dan terutama tentu saja Raja Yosia ya. Itu kan kemudian menghancurkan tempat-tempat pemujaan. Nah, itu yang kemudian dianggap reformasinya itu tuntas. Ya, ada kali lagi teman-teman pertanyaan, mungkin mau bertanya langsung juga boleh. Oke. Kalau tidak, apakah Bu Ina akan melanjutkan lagi materinya, Bu? Ya. Oke ya, kalau gitu kita lanjutkan ya. Jadi masih ketaatan setengah hati setelah Amasya kita kemudian melihat Usia. Nah, Usia tentu saja raja yang mungkin cukup kita kenal, saudara ya. Dikatakan jadi kita melihat dua tawari dari ayat 20 pasal 26 dan dikatakan segenap bangsa Yehuda mengambil Usia kan ayahnya dibunuh ya, ayahnya itu dibunuh yang berusia 16 tahun karena itu kenapa segenap bangsa mengambil Usia yang baru 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Dan ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangnya. Berusia 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan selama 52 tahun ia memerintah di Yerusalem, nama ibunya Yekolia dari Yerusalem. Saudara mungkin ini adalah saya lupa deh, mungkin adalah raja Yehuda yang memerintah paling lama. Oh enggak kali ya, Manasye lebih ya kali ya. Di sini dikatakan dia 52 tahun atau mirip ya, Manasye juga 50-an tahun ya. Jadi ini jelas sesuatu yang sangat luar biasa Saudara ya. Daud dan Salomo saja digambarkan memerintah 40 tahun. Ini sampai 50-an tahun. Nah, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan sama seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Selama ia mencari Tuhan, Allah membuat dia berhasil. Karena itu kenapa saudara ini termasuk dengan ketaatan yang setengah hati ya. Jadi ternyata dia itu taat ketika Zakaria ya. Jadi selama Zakaria yang mengajarnya tentu saja ini harusnya bukan Zakaria yang dibunuh Yoas ya, itu kan sudah mati. Jadi di sini kita melihat usia menjadi raja pada usia 16 tahun, memerintah selama 52 tahun, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Nah, usia taat dan mendapat banyak berkat karena dikatakan bahwa usia mencari Tuhan selama hidup Zakaria yang mengajarnya. Jadi Allah menolong Usia menang perang dan mendapat banyak upeti dari bangsa-bangsa dan memiliki kekuatan militer yang dahsyat dan menjadi termasyur. Jadi saudara ketika Tuhan berkenan dengan umatnya, apa yang terjadi adalah Tuhan itu akan membuat mereka menjadi berkuasa. Ya, karena itu kalau kita ingat Salomo, ya tentu saja awalnya kan Salomonya mencintai Tuhan. Jadi pada zaman Salomo sering sekali kita tidak sadar, yaitu bahwa seluruh kerajaan dari Efrat sampai Mesir, yaitu berarti Mesopotamia sampai Mesir, dan itu berarti seluruh dunia yang Alkitab ceritakan, ya itu kemudian memberi upeti kepada Salomo seumur hidupnya. Dan di sini juga digambarkan betapa Tuhan juga memberikan kemenangan. Ya, jadi kita melihat kalau kita baca, saya bacakan misalnya ayat 11.
Selain itu, usia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam satu satuan menurut jumlah yang dicatat oleh Yeiel juru tulis, dan Maaseya pengawas di bawah pimpinan Hananya, salah seorang kepala pasukan raja. Ya, dan kalau kita melihat misalnya 14, usia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju jira, busur, dan batu umban. Dan kemudian di 15 di Yerusalem dibuatnya juga alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong secara ajaib sehingga menjadi semakin kuat. Tapi kembali saudara ya, kesuksesan yang kemudian menjatuhkan, karena kemudian apa yang terjadi adalah, coba kita lihat ya, jadi usia taat dan mendapat banyak berkat, usia mencari Tuhan semasa hidup Zakaria dan mengajarnya, jadi Allah menolong usia menang perang, yang mendapatkan banyak upeti dari bangsa-bangsa dan memiliki kekuatan militer yang dahsyat dan menjadi termasyur. Kemudian ayat 16. Ketika sudah kuat ia menjadi tinggi hati sehingga ia terjerumus binasa. Ia berlaku tidak setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar dupa di atas mezbah pembakaran dupa. Nah, ini dia menjadi tidak setia bukan dalam arti dia menyembah berhala, tapi rupanya dia kemudian mau melakukan fungsi imam, saudara. Ya, jadi yang terjadi next ya, jadi dia ya next tadi, kemudian dia membakar dupa di atas mezbah pembakaran dupa. Saudara, jemaat biasa termasuk raja cuman boleh sampai pelataran mezbah kurban bakaran ya. Jadi kan memang jemaat itu kemudian memberikan kurban itu di atas mezbah tersebut dan jemaat itu cuman boleh sampai di pelataran. Nah, di sini usia memaksa masuk ruang kudus. Imam yang boleh masuk ruang kudus. Bahkan kalau ruang maha kudus cuma imam besar, itu pun setahun sekali pada hari raya pendamaian. Nah, orang biasa tentu saja tidak boleh masuk ruang kudus. Nah, sedangkan mezbah pembakaran dupa itu ada di ruang kudus ya. Ruang kudus ada 3 barang. Ada meja kurban sajian, meja untuk meletakkan 12 roti bundar, kemudian ada kandil ya yang ada 7 cabangnya, dan yang satu adalah ini yang paling dekat dengan tabir pembatas antara ruang kudus dan ruang maha kudus, yaitu mezbah pembakaran dupa. Nah, saudara, dia memaksa untuk membakar di sana ya. Jadi dalam hal ini padahal sudah dicegah. Ayat 17, tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama 80 imam Tuhan, orang-orang yang berani. Bayangkan 80 imam mencoba menyetop dia. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar dupa bagi Tuhan. Hanya para imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar dupa." Jadi bukan cuma imam, harus imam yang dikuduskan yang boleh membakar dupa. Keluarlah dari tempat kudus ini karena engkau telah berlaku tidak setia. Tidak akan ada lagi kehormatan bagimu dari Tuhan Allah. Uzia yang sedang membakar bokor untuk mempersembahkan dupa menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah pada dahinya penyakit kulit yang menajiskan. Kalau di TB yang lama dikatakan kusta ya. Jadi memang TB2 kusta itu diganti semua dengan penyakit kulit ya, karena kusta yang dimaksudkan di Alkitab memang tidak sama dengan biasanya kusta yang kita mengerti zaman sekarang. Jadi timbullah pada dahinya penyakit kulit yang menajiskan di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran dupa. Ketika imam kepala Azaria bersama semua imam lainnya memperhatikan dia dan tampaklah di dahinya penyakit kulit yang menajiskan. Mereka segera mengusirnya dari sana dan ia sendiri cepat-cepat keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah atasnya. Raja Uzia menderita penyakit kulit itu sampai hari kematiannya. Dan sebagai orang yang sakit kulit, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena dikucilkan dari rumah Tuhan. Yotam putranya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Jadi walaupun tetap dia dianggap sebagai raja, sekarang anaknya sudah memerintah. Ya, jadi saudara, kita melihat di sini digambarkan dengan lebih detail ya bagaimana dia kemudian mendapatkan penyakit kusta atau penyakit kulit. Ya, dan kemudian catatan terakhir tentang usia ya, jadi itu adalah dari ayat 22 dan 23. Selebihnya dari riwayat usia dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos.
Usia mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangnya. Ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja karena kata orang ia berpenyakit kulit. Jadi dia juga tidak dikuburkan di pekuburan raja-raja ya. Lalu Yotam putranya menjadi raja menggantikan dia. Nah, Saudara, Yesaya dipanggil setelah usia meninggal ya. Jadi ini adalah raja yang tentu saja baik dan pemerintahannya 52 tahun dan dia adalah raja yang baik ya. Karena itu ketika Yesaya dipanggil, sengaja kita ditunjukkan penglihatan seperti ini. Coba kita lihat sebentar ya mengenai Yesaya 6. Yesaya 6 ayat 1, pada tahun kematian Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci. Dan itu menunjukkan ya bahwa rakyat mungkin juga khawatir, waduh raja itu walaupun memang sudah berpenyakit kulit ya, sesudah beberapa tahun terakhir dia, tetapi kan tetap pemerintahannya adalah pemerintahan yang baik. Dan dengan sengaja Yesaya ditunjukkan ada tahta Tuhan. Mau menunjukkan, oke lah raja yang baik ini sudah mati dan mungkin rakyat khawatir, tapi sesungguhnya raja mereka yang utama Tuhan itu tahtanya tetap teguh. Ya, jadi inilah usia tersebut, saudara, yang ketika tahun kematiannya kemudian Yesaya dipanggil. Ya. Nah, next kita kemudian melihat Yotam. Saudara hati-hati ya, nama seringkali ya baik Raja Utara, Raja Selatan, tadi juga sudah ada Yotam Raja Selatan ya. Jadi memang hati-hati. Jadi nama itu memang bisa berulang-berulang dan memang itu adalah sesuatu yang biasa ya. Jadi untuk imam dan dalam hal ini beberapa raja kan suka memakai nama nenek moyangnya. Ya, sehingga kita melihat Raja Yotam. Nah, Yotam itu diberikan dengan singkat. Yotam berumur 25 tahun pada waktu menjadi raja dan selama 16 tahun dia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Yerusa, anak Zadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan sama seperti yang dilakukan usia ayahnya, hanya saja ia tidak memasuki bait Tuhan. Ya, jadi ditekankan dia melakukan apa yang benar, cuman dia tidak memasuki bait Tuhan. Tetapi rakyat masih berbuat dosa yang menjerumuskan. Yang mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan dan banyak yang dibangunnya pada tembok Ofel. Yang mendirikan juga kota-kota di pegunungan Yehuda dan benteng-benteng serta menara-menara di hutan-hutan. Yang berperang melawan Raja Bani Amon dan mengalahkannya. Pada tahun itu Bani Amon membayar kepadanya 100 talenta perak, 10.000 kor gandum dan sebagainya. Ayat 6, Yotam menjadi kuat kedudukannya karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Selebihnya dari riwayat Yotam, semua peperangan dan juga langkah hidupnya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Ia berumur 25 tahun pada waktu menjadi raja dan selama 16 tahun ia memerintah di Yerusalem. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama nenek moyangnya, ia dikuburkan di kota Daud, lalu Ahas putranya menjadi raja menggantikan dia. Ya, jadi tidak banyak yang dibicarakan. Ya, jadi kelihatannya memang saudara biasanya seseorang itu banyak diceritakan kalau jahat banget atau baik banget ya. Jadi kayaknya ini sih yang biasa-biasa saja dan karena itu tidak banyak diceritakan. Nah, malahan kemudian kita memasuki Ahas. Nah, Ahas adalah ayah Hizkia. Nah, Ahas menjadi penting karena pada zaman Ahas lah Yesaya memberikan nubuat mengenai seorang anak darah akan melahirkan Immanuel, saudara. Ya, jadi next kita melihat Ahas. Tapi dia sebenarnya adalah raja yang jahat, saudara. Ya, jadi dia melakukan banyak sekali kejahatan. Jadi digambarkan Ahas berusia 20 tahun ketika menjadi raja dan memerintah selama 16 tahun. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti bapak leluhurnya, saudara ya. Jadi ini adalah raja yang jahat. Ya, dan ayat 2, tetapi ia mengikuti langkah hidup raja-raja Israel. Ya, bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Jadi saudara di sini kalau kita melihat dia melakukan banyak kejahatan ya. Ia juga membakar kurban di lembah Bet Hinnom dan membakar anak-anaknya sebagai kurban dalam api. Sama seperti perbuatan menjijikkan bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari hadapan orang Israel. Yang mempersembahkan kurban sembelihan dan membakar dupa di tempat-tempat pemujaan, di bukit-bukit dan di bawah setiap pohon yang ribut. Coba bayangkan tuh kayaknya ada berhala apapun tuh dia menyembah ya. Jadi penyembah banyak sekali berhala.
Ada itu tidak mengherankan, ayat 5, sebab itu Tuhan Allahnya menyerahkan dia ke dalam tangan raja orang Aram. Mereka mengalahkan dia dan membawa banyak tawanan dari antara rakyatnya, lalu membawanya ke Damsyik. Selain itu, ia diserahkan ke dalam tangan Raja Israel dan mengalami kekalahan yang besar. Ya, jadi kita melihat bahwa Tuhan kemudian menyerahkan dia ke dalam tangan Raja Aram dan Raja Israel. Next. Nah, kemudian malahan saudara di sini diceritakan sesuatu yang jarang terjadi. Pertama kan kerajaan Israel jarang diceritakan. Nah, di sini malahan ditunjukkan kesetiaan Raja Israel kepada Allah. Bukan dalam arti itu adalah raja yang benar, tetapi dalam arti mau mendengarkan ya ketika Obed Nabi Tuhan itu memberikan mereka petunjuk. Jadi kita melihat kesetiaan Raja Israel kepada Allah dan itu tidak ada di dalam catatan raja-raja. Coba kita lihat ya dari ayat 6. Dalam sehari Pekah bin Remalia, itu adalah Raja Israel, menewaskan 120.000 orang di Yehuda, semuanya orang-orang yang gagah perkasa, oleh karena mereka telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka. Saudara lihat gak alasannya apa? Karena mereka meninggalkan Tuhan. Kalau sampai umat Tuhan kalah, itu pasti karena Tuhan yang membuat mereka kalah. Dan itu pasti karena Allah murka terhadap mereka. Ya. Dan kemudian kita melihat ayat 8, orang Israel menawan 200.000 orang dari antara saudara-saudara mereka, terdiri dari perempuan-perempuan, anak-anak, lelaki, dan perempuan. Banyak harta milik mereka dirampas, dan rampasan itu dibawa ke Samaria. Jadi sudah dibawa ke Samaria dari Yehuda, ayat 9. Tetapi di sana ada seorang nabi Tuhan bernama Obed. Ia pergi menemui tentara yang pulang ke Samaria dan berkata kepada mereka, lihatlah, karena murkanya yang berkobar atas Yehuda, Tuhan Allah nenek moyangmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Dan kamu telah membunuh mereka dengan keganasan yang mencapai langit. Sekarang kamu bermaksud menaklukkan orang Yehuda dan Yerusalem menjadi hambamu laki-laki perempuan. Tidak adakah kesalahan padamu sendiri terhadap Tuhan Allahmu? Jadi maksudnya, apakah kalau kamu berlakukan seperti itu tidak salah toh? Ya, sekarang dengarkanlah aku, kembalikanlah orang-orang yang kamu tawan, 200.000 orang, ya, dari saudara-saudaramu itu karena murka Allah menyala-nyala terhadap kamu. Allah itu paling sebenarnya marah ketika saudara itu saling membunuh, apalagi mereka bukan saja saudara secara darah, mereka juga seharusnya adalah sesama umat Tuhan kan. Jadi Tuhan murka kalau sekarang mereka memperlakukan Yehuda seperti itu. 12, lalu bangkitlah beberapa pemimpin Bani Efraim, Azaria bin Yohanan, Bereka bin Mesilem dan sebagainya, ayat 13, dan berkata kepada mereka, jangan bawa tawanan-tawanan itu ke sini, sebab maksudmu itu menyebabkan kita bersalah terhadap Tuhan, serta menambah dosa dari kesalahan kita. Sudah cukup besar kesalahan kita, sehingga murka yang menyala-nyala turun atas Israel. Lalu orang-orang yang bersenjata itu meninggalkan tawanan dan barang-barang rampasannya di hadapan para pemimpin dan seluruh jemaat. Jadi saudara, jadi Obed Nabi Tuhan menyuruh Israel untuk melepaskan orang-orang Yehuda dan mereka melakukannya. Ya, jadi mereka juga memperlakukan para tawanan dengan baik dan bahkan meninggalkan rampasan mereka. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak terbayangkan ya. Di tengah-tengah Tawari sama sekali tidak mau menceritakan tentang kerajaan Israel dan sekarang diceritakan seperti ini. Mungkin memang mau mengkontraskan dengan Ahas Raja Yehuda tetapi jahat dan melakukan banyak ya, tidak mau mentaati perintah Tuhan, dan di sini kita melihat ya apa yang terjadi pada utara. Next, kemudian kita melihat bahkan setelah keadaan terdesak dikatakan Ahas semakin berlaku tidak setia kepada Tuhan. Pada waktu itu Raja Ahas mengirim utusan kepada Raja negeri Asyur untuk memohon bantuan. Adapun orang Edom telah datang lagi dan mengalahkan Yehuda serta mengangkut tawanan-tawanan. Orang Filistin juga telah menyerbu kota-kota di Shefela, di tanah Negeb, dan sebagainya. Jadi saudara, Ahas berlaku tambah tidak setia, meminta bantuan Asyur, dan tentu saja itu membuat Tuhan semakin marah. Ya, bahkan kemudian apa yang terjadi? Ya, ayat 19, demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda karena Ahas Raja Israel, membiarkan tindakan sewenang-wenang di Yehuda dan berlaku tidak setia kepada Tuhan. Tapi bukan itu saja, ayat 20, kemudian datanglah Tiglat-Pileser Raja Asyur kepadanya, bukan untuk mendukung dia, melainkan menekannya.
Saudara lihat nggak ironisnya ya? Ahas meminta bantuan kepada Raja Asyur, tapi Raja Asyur malah menekannya, dan Ahas kemudian ayat 21, Ahas merampas barang-barang dari rumah Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa rumah Tuhan yang didirikan Salomo itu emasnya banyak sekali ya. Jadi ketika dikatakan merampas dari rumah Tuhan, ya berarti barang-barang yang emas itu untuk membayar upeti. Ya, jadi Ahas merampas barang-barang dari rumah Tuhan, dari rumah raja-raja dan rumah-rumah para pemimpinnya. Ia menyerahkan semua itu kepada Raja Asyur, namun hal itu tidak menguntungkan dia. Jadi memang saudara, kalau kita melihat raja-raja Yehuda kalau tidak benar dan kalah perang ya, sering sekali menggerogoti emas bait Allah untuk kemudian diberikan untuk membayar upeti kepada musuh mereka. Ya, jadi di sini itu yang terjadi. Ayat 22, dalam keadaan terdesak, Raja Ahaz semakin berlaku tidak setia kepada Tuhan. Ia mempersembahkan kurban kepada para ilah orang Damsik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya, yang membantu raja-raja Aram adalah para ilah mereka. Kepada mereka lah aku akan mempersembahkan kurban supaya mereka membantu aku juga. Nah, ini memang lebih masuk akal daripada tadi siapa ya? Yang Amasya ya kalau tidak salah, yang kemudian menyembah Allah-Allah yang kalah dengan dia. Kalau ini setidak-tidaknya ya dia kalah dengan Aram dan berpikir oh kalau begitu ilah-ilahnya kuat karena itu dia menyembah mereka ya. Tetapi ilah-ilah itulah yang menyebabkan dia dan seluruh Israel terjerumus. Ahas mengumpulkan perlengkapan rumah Allah dan menghancurkannya. Raja-raja kemudian juga menuliskan dengan lebih detail, saudara ya, mesbah kurban bakaran ya. Jadi perkakas-perkakas yang ada di rumah Allah dia ganti. Dia itu sampai membuat mesbah untuk meniru mesbah yang ada di Damsik dan dia kemudian bawa untuk kemudian menukar mesbah kurban bakaran yang di bait Allah. Ya karena itu di sini ditekankan Ahas mengumpulkan perlengkapan rumah Allah dan menghancurkannya. Ia menutup pintu rumah Tuhan lalu membuat mesbah-mesbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem. Di setiap kota di Yehuda, ia mendirikan tempat-tempat pemujaan untuk membakar kurban bagi ilah lain. Dengan demikian, ia membangkitkan murka Tuhan Allah nenek moyangnya. Jadi saudara, ini adalah salah satu raja mungkin yang paling jahat, padahal dia adalah ayah Hizkia. Ya, jadi di sini kita melihat ya betapa Ahaz juga mempersembahkan kurban kepada para ilah orang Damsik yang telah mengalahkan dia. Dan next, jadi kita kemudian tadi kita baca ya, jadi Ahaz menghancurkan perlengkapan rumah Allah dan menutup pintu rumah Tuhan, lalu membuat mesbah-mesbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem dan mendirikan tempat pemujaan untuk ilah lain di setiap kota di Yehuda dan membangkitkan murka Tuhan. Catatan terakhir tentang Ahaz 26 dan 27, selebihnya dari riwayat Ahaz dan seluruh langkah hidupnya dari awal sampai akhir sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab raja-raja Yehuda dan Israel. Ahaz mendapat perhentian bersama nenek moyangnya, yang dikuburkan di dalam kota di Yerusalem tetapi tidak dibawa ke pekuburan raja-raja Israel. Lalu Hizkia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ya, jadi raja yang sangat jahat. Nah, di dalam kitab Yesaya kita diberitahu ya bahwa tadinya sebenarnya kan dia itu mau diserang oleh Aram dan juga Israel bersama, tetapi Yesaya datang mengatakan minta tandalah. Nanti Tuhan akan memberikan kemenangan, tapi Ahaz tidak mau minta tanda karena dia sebenarnya sudah meminta tolong kepada Asyur, dan karena itu di dalam murkanya Yesaya mengatakan akan memberikan tanda, yaitu seorang anak darah akan melahirkan Immanuel ya, tetapi itu tidak dicatat ya di dalam Tawarikh ini. Ya, jadi itu adanya di kitab Yesaya, saudara. Ya, tapi itulah Raja Ahaz sebenarnya. Jadi nubuat Immanuel itu diberikan pada zaman Raja Ahaz, ya, raja yang sangat jahat untuk ukuran Raja Selatan. Oke, kita sampai di sini dulu. Saya berikan lagi kesempatan untuk boleh bertanya. Jadi minggu depan kita masuk kepada bagian terakhir ya, kerajaan yang bersatu kembali. Baik, Bu. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui chat dari teman-teman. Ini luar biasa sekali peserta GCLC ini ya, pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Udah seperti mahasiswanya Bu Ina. Ya, Ya. pertanyaan pertama, Bu. Dalam kisah tentang raja-raja Israel dan Yehuda, mengapa banyak catatan, misalnya, ia melakukan apa yang benar atau jahat di mata Tuhan, sama seperti yang dilakukan ayahnya atau nenek moyangnya?
Nah, apakah ini menunjukkan karakter orang tua yang akan mempengaruhi keturunannya? Nah, sebenarnya dalam hal itu untuk raja-raja selatan ya, walaupun memang kadang-kadang memang digambarkan ya pengaruh daripada raja sebelumnya, walaupun sebenarnya dibilang ayah mereka yang paling berpengaruh kelihatannya enggak. Karena itu kenapa raja yang benar bisa anaknya jahat, raja yang jahat seperti Ahaz itu anaknya baik seperti Hizkia ya. Karena memang raja kan biasanya enggak punya waktu dong untuk anak ya. Jadi biasanya anak diasuh, tetapi memang karena itu adalah ayahnya kemudian dibandingkan, tapi sebenarnya untuk raja selatan yang kalau kita di kitab raja-raja yang paling sering dilihat adalah sama seperti Daud ya berpaut kepada Tuhan atau tidak. Ya, jadi kalau di raja-raja malahan dibandingkannya selalu dengan Daud. Ya, kalau Tawari memang sering sekali kemudian dibandingkan dengan ayahnya. Ya, tetapi kalau di raja-raja dibandingkan dengan Daud, itu standarnya itu Daud. Ya, jadi dia misalnya setia seperti Daud ayahnya atau tidak setia. Jadi sejak zaman Perjanjian Lama pun memang Daud ini sudah jadi highlight ya, Bu. Ya, untuk tentu saja kan perjanjian itu kan Tuhan adakan dengan Daud. Ya, karena itu kenapa Mesias disebut anak Daud. Oke, berikutnya, Bu. Hmm, tadi juga disebutkan, tadi ada disebutkan raja-raja Yehuda yang jahat yang tidak dikuburkan ke dalam pekuburan raja-raja, dan ini menjadi tanda perkenaan Tuhan. Apakah ini maksudnya mereka tidak mendapat keselamatan dari Tuhan, Bu? Enggak sih ya, karena kan memang kehidupan di bumi kita tidak bisa tahu ya. Jadi kita tidak berbicara tentang kerohanian ya. Maksud apakah mereka selamat atau tidak maksud saya ya. Jadi hukuman Tuhan di bumi tidak paralel dengan apakah mereka selamat atau tidak. Karena itu saya rasa kita tidak bisa bicara soal mereka selamat apa enggak. Itu urusan Tuhan deh kayaknya ya. Jadi memang kita tidak dapat. Karena ingat, Paulus berkata, ternyata ada umat Allah. Kan saya selalu menekankan tidak semua umat Allah selamat karena tidak semua umat Allah mempunyai iman yang sejati. Tapi kan ada umat Allah yang sama sekali tidak berbuah tapi selamat. Ya, jadi walaupun mereka tidak berbuah, kita itu tidak bisa otomatis mengasumsikan mereka tidak selamat. Jadi itu benar-benar misteri ilahi ya, Bu. Atau kita nggak bisa ngejudge orang. Ya, jadi kita mungkin kalau yang selamat kita bisa lihat dari buahnya, ya. Kalau yang kagak selamat, karena tidak ada buahnya, kita tidak tahu itu adalah pohon yang baik atau bukan. Baik, Bu. Kemudian ini terkait suku-suku di utara, Bu, pada zaman Esra. Nah, sesudah Ezra hingga Israel modern nih, apa ya, Bu, yang terjadi dengan suku-suku di utara ini? Nah, kan memang kerajaan utara setelah hancur dibuang ke Asyur dan tidak pernah diceritakan. Tapi ingat nggak, Tawari menunjukkan ketika perpecahan itu kan banyak orang Israel pindah ke selatan. Ingat nggak ke minggu lalu kita baca ya bahwa ditekankan jadi suku-suku utara ya maksudnya kerajaan selatan itu ada suku-suku utaranya. Jadi ketika kemudian mereka dibuang ke Babel, kelihatannya mau digambarkan 12 suku itu dibuang ke Babel karena itu Esra menunjukkan ya, Esra menceritakan ketika pembangunan Bait Allah di bawah Zerubabel ya, apa yang terjadi adalah sepertinya 12 suku merayakan ketika Bait Allah selesai. Ya, jadi digambarkan menurut saya digambarkan 12 suku kembali. Walaupun Tawari kalau nggak salah cuma mencatat 10 suku deh. Kayaknya ada 2 suku yang tidak dicatat dan saya nggak ngerti kenapa Tawari tidak mencatat ya. Tetapi kalau coba kita lihat Esra, jadi ketika setelah Bait Allah selesai dan mereka mempersembahkan korban, ya, maka dilihat bahwa 12 suku yang bersama-sama. Coba kita lihat Esra 6. Ya, kita lihat Esra 6. Coba saya lihat ayat 16. 16. Bukan, 17 ya. 17. Untuk pentahbisan rumah Allah ini, mereka mempersembahkan lembu jantan 100 ekor, domba jantan 200 ekor, dan anak domba 400 ekor. Juga kambing jantan sebagai kurban penghapus dosa bagi seluruh orang Israel, 12 ekor menurut jumlah suku Israel. Ya, dengan adanya ini,
Ya kelihatannya mau menggambarkan yang merayakan adalah 12 suku Israel. Dan Tawarikh juga kan mencatat di satu Tawarikh di awal-awal kan bukan cuma suku-suku selatan. Walaupun memang fokus yang paling banyak adalah suku-suku selatan ya, terutama tentu saja suku Yehuda, tapi Benyamin juga, Simeon juga ya, tetapi suku-suku utara juga dituliskan kan. Jadi digambarkan yang pulang pun termasuk suku-suku utara. Baik, Bu. Lalu Bu, tadi yang terkait makam-makam para raja itu yang ada di Kitab Tawarik, apakah sampai hari ini masih bisa ditemui, Bu? Waduh, kagak ngerti deh ya sampai hari ini ya. Nggak ngerti ya. Saya pikir harusnya enggak kali saudara, kan kayak Yerusalem ya. Itu tuh mungkin Yerusalem pada zaman Daud itu berapa berapa meter di bawah. Jadi di zaman kuno ya, ketika kota itu hancur, itu kan nanti bertempuk debu Hmm. ya, dan nanti dibangun lagi di atasnya. Yerusalem kan sudah berapa kali hancur. Ya Iya, toh? iya. Iya, Ya, iya, iya. jadi kelihatannya makam-makam itu mah kalaupun ada sudah di bawah, saudara, sudah di bawah. Karena itu kalau kita mengatakan kita menelusuri jejak Yesus itu tidak benar. Jejak Yesus itu seenggak-enggaknya berapa meter di bawah, ya. Jadi ketika kota itu hancur, kemudian dibiarkan puing-puing, baru nanti orang membangun di bawahnya. Karena itu apa? Arkeologi di Israel menarik tuh. Kalau misalnya itu adalah tempat yang penting, nanti ketika digali bisa terlihat berapa meter ini zaman siapa, kemudian zaman siapa, begitu tuh. Jadi harusnya sudah nggak ada, udah ditimbun di bawah tuh kayaknya. Nah, ini kayaknya ada pertanyaan yang terkait nih, Bu, terkait tadi zaman Yesus dan Yerusalem dan masa lampau itu. Nah, Bu, di minggu lalu kan Ibu mengatakan bahwa Israel saat ini tidak sama dengan Israel di Perjanjian Lama. Ya, Apakah ada ayat yang mendukung pandangan Ibu ini? Karena Tuhan Yesus lahir, hidup, dan mati di tengah bangsa Israel, bahkan sejarah gereja di buku Kisah Para Rasul masih terhubung dengan Israel yang masih ada di PL. nah, itu karena Paulus mengatakan di dalam Roma 11, mereka menjadi cabang-cabang yang dipatahkan. Jadi pada zaman Tuhan Yesus tentu saja mereka masih dianggap umat Allah. Karena itu Rasul Paulus pertama-tama selalu sebenarnya pergi ke sinagoge, rumah ibadat orang Yahudi pada hari Sabtu. Tetapi lama-lama ketika mereka ditolak kan dia mengebaskan bajunya, jubahnya, dan mengatakan sejak itu dia akan pergi ke orang-orang non-Yahudi. Nah saudara, karena itu Paulus mengatakan mereka menjadi cabang-cabang yang dipatahkan. Jadi pada PL selama mereka percaya pada Allah dan Mesias, mereka akan dianggap umat Allah. Tapi sejak Yesus datang harus ada tambahan satu syarat, yaitu mereka harus mengakui Yesus sebagai Mesias. Ya, karena itu kan kenapa misalnya Rasul Yohanes menegaskan betapa semua tanda mujizat yang dilakukan Yesus adalah supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah. Jadi ketika mereka menolak Yesus, mereka menjadi cabang-cabang yang dipatahkan. Artinya apa? Tidak lagi menjadi umat Allah. Kita yang tadinya dari pohon zaitun yang liar sekarang dicangkokkan. Jadi pohon zaitun yang penuh getah itu dianggap sebagai umat Allah, ngerti nggak? Dan ingat ya, umat Allah bukan berarti orang-orang pilihan, karena itu kenapa ketika terbukti tidak beriman menjadi cabang-cabang yang dipatahkan. Ketika kita menjadi umat Allah, kita dicangkokkan, kan itu Paulus bisa memberikan peringatan, tapi hati-hati kalau ternyata nanti kita terbukti tidak beriman, kita juga menjadi cabang-cabang yang dipatahkan. Jadi Israel yang tidak percaya kepada Tuhan, adalah cabang-cabang yang dipatahkan. Jadi itu dari Roma 11 ya. Oke, Bu. Terima kasih. Sangat jelas penjelasannya. Lalu ada pertanyaan berikutnya, Bu. Apakah Ben Hinnom di 2 Tawarik 28 ayat 3 ada hubungannya dengan Gehenna dan konsep neraka? Bagaimana bangsa Yehuda di Tawarik memandang konsep neraka, terutama untuk penguasa-penguasa yang jahat? Saya rasa mereka belum mengerti konsep neraka deh ya, kelihatannya tidak. Yang ada di dalam PL adalah orang-orang mati ke dunia orang mati. Dan dunia orang mati walaupun sudah dipisahkan antara orang benar dan orang jahat, tetapi di PL itu masih dunia orang mati itu digambarkan negatif ya. Jadi tidak ada aktivitas, jadi itu tempat yang kayaknya menakutkan. Karena itu kan kenapa jadinya pemasmur-pemasmur meratap kalau mereka harus ke dunia orang mati. Nah,
kita kan percaya Alkitab itu memberikan wahyu yang progresif, dan di dalam PB Yesus kemudian memberikan pengajaran tentang Lazarus, orang pengemis yang mati, dengan orang kaya. Nah, dari situ kita lebih jelas untuk melihat bahwa ternyata dunia orang mati, orang percaya itu sudah positif, sudah enak. Jadi Lazarus digambarkan di pangkuan Abraham, sedangkan si orang kaya sudah disiksa. Tapi itu kan belum neraka, itu masih dunia orang mati, ya. Jadi PL masih belum berbicara tentang neraka, ya. Jadi lebih ke arah orang mati itu pergi ke dunia orang mati. Oh, baik. Jadi perbedaan konsepnya ya. Terima kasih Bu Ina. Nah, ini masih terkait bangsa Israel pada zaman Perjanjian Lama, Bu. Berarti orang Israel yang percaya Tuhan Yesus bisa dikatakan masih Israel murni yang merupakan keturunan Israel sejak zaman Perjanjian Lama. Iya, jadi berarti kan memang mereka berarti keturunan Abraham secara fisik dan rohani. Kita yang bukan Yahudi disebut keturunan Abraham secara rohani. Perbedaan itu ya. Tapi kan sekarang di PB kan sudah tidak menjadi masalah kan, Yahudi atau non-Yahudi, tembok Hmm, pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi sudah dihancurkan. ya betul. Kita semua menerima anugerah keselamatan itu. Baik Bu, kemudian pertanyaan berikutnya. Sebentar Bu. Hmm, oh ini Bu. Apa saja sih Bu pesan-pesan aplikatif dan praktis untuk pemimpin politik pada zaman sekarang ini? Dan bisakah Ibu menjelaskan, tolong menjelaskan mengenai Roma 11, mengenai, oh tadi udah dijelasin ya, pencangkokan Gentiles dengan kisah-kisah raja-raja Israel dan Yehuda, dan hubungannya dengan covenant theology. Dalam hal ini saya rasa Alkitab mau menggambarkan raja atau pemimpin sangat menentukan kesejahteraan umatnya. Raja yang jahat akan membawa Tuhan murka kepada umatnya, ya. Raja yang baik akan membawa Tuhan memberkati umatnya, ya. Jadi pemimpin itu maksudnya kehidupan jemaat itu sangat tergantung kepada pemimpinnya, dan saya rasa itu yang digambarkan di dalam seluruh Alkitab dan sangat kelihatan dengan rajanya, ya. Nah, kalau kita berbicara tentang covenant theology dan Roma 11, saudara, pohon zaitun yang penuh getah itu adalah umat Allah, umat covenant. Jadi memang itu berbicara tentang covenant, bukan berbicara tentang orang-orang pilihan, tetapi berbicara tentang umat Allah. Karena itu kenapa bisa dipotong. Kalau keselamatan tidak bisa hilang, tapi kita sebagai umat Allah bisa tidak lagi menjadi umat Allah ketika tidak percaya. Karena itu kan Kristen pun juga bisa murtad, toh berarti kan sudah tidak lagi menjadi umat Allah. Nah, Israel itu seperti itu. Ketika mereka percaya kepada Yesus, ya mereka tetap menjadi umat Allah. Tetapi setelah terbukti mereka tidak percaya kepada Yesus, ya berarti mereka bahkan bukan lagi umat Allah. Karena itu menjadi cabang-cabang yang dipatahkan. Jadi pohon zaitun yang penuh getah itu adalah konsep tentang umat Allah. Dan umat Allah itu kan berbicara tentang umat perjanjian. Ya, disitulah kaitannya dengan perjanjian. Karena umat Allah adalah umat perjanjian. Ya. Bu, tadi ada, saya agak tertarik waktu dibilang bahwa pemimpin itulah, kalau Allah murka, yang kena tuh juga rakyatnya. Berarti kalau misalnya sebagai rakyat kita merasa bahwa ini kehidupan nggak sejahtera, atau misalnya makin sulit dan berasa, mungkin merasa seperti, "Ini kita lagi dihukum ya gitu. Bolehkah akhirnya rakyat itu punya hak untuk bersuara, istilahnya memprotes dan menakutip pemerintahan yang berlangsung?" Bukan berhak, seharusnya berkewajiban. Karena itu kenapa Tuhan menghukum misalnya rakyat, ya berarti semuanya saling berkaitan toh. Apalagi di zaman kita sekarang yang kita yang memilih pemimpin, betul nggak? Berarti ya memang dong sangat sangat harus bertanggung jawab juga. Jadi dalam hal itu, dan saudara memang dong kalau kita melihat misalnya sebuah negara kenapa bisa korupsi? Kira-kira karena rakyatnya juga nggak sih? Berarti kan rakyat juga mempraktekkan korupsi toh. Kalau rakyat tidak mau memberi suap, pejabat ya siapa yang nyuap gitu loh. Ya enggak, pejabat bisa korupsi kan juga karena ada rakyat yang menyuapkan. Ya, jadi dalam hal itu ya semuanya dalam arti hidup bermasyarakat yaitu semuanya pasti berkaitan. Karena itu kenapa prinsip Tuhan bukan saja tanggung jawab secara pribadi tetapi juga tanggung jawab bersama, corporate solidarity. Karena kenyataannya kok kita mempengaruhi masyarakat, masyarakat mempengaruhi kita. Ya, karena itu tidak mungkin
ya tidak berkaitan. Apalagi seorang pemimpin sangat berpengaruh pada masyarakat. Baik, Bu. Berarti memang kita perlu bertanggung jawab dimulai dari keseharian kita ya, Bu. Ada Ya, panggilan kita. Oke. Lalu, Bu, ini ada lagi beberapa pertanyaan lainnya. Hmm. Bu, ini mengenai nubuat Yesaya, mengenai Immanuel kepada Raja Ahazia, bahwa seorang anak lahir dari anak darah dan seterusnya. Apakah nubuat ini dimengerti oleh Ahazia, Yesaya, dan rakyat Yehuda? Dan apa sebenarnya tujuan nubuat ini dan relevansinya dengan kondisi Yehuda yang sedang berperang dengan Israel dan Aram? itu harus baca di Yesaya ya, lebih ke arah gara-gara mau diperangi oleh Aram dan Israel. Yesaya disuruh Tuhan untuk berkata, ayo Ahaz mintalah tanda apa karena Tuhan akan memberikan kemenangan ya, tetapi kamu harus setia. Tapi Ahaz kagak mau karena ternyata dia sudah bergantung kepada Asyur. Jadi Ahaz ya, bukan Ahazia. Dan akhirnya Yesaya memberikan tanda mengenai Immanuel. Tetapi itu sebagai penghakiman terhadap Ahaz karena dia tidak mau meminta tanda karena dia tidak percaya. Walaupun ngomongnya kayak rohani, aku tidak mau mencobai Tuhan. Tapi kan dari Yesaya marah kita tahu intinya adalah dia tidak beriman. Karena itu Immanuel menjadi penghakiman terhadap Ahaz dalam arti Ahaz tidak akan mengalami Immanuel. Dan memang kemudian dikatakan Immanuel itu baru akan datang setelah kerajaan Yehuda mengalami ya masa-masa kehancuran ya. Tapi itu adanya di kitab Yesaya jadinya. Berarti Immanuel yang dipahami oleh Ahaz beda sama kita saat ini ya, Bu? Waktu dia dengar itu. Bahwa Allah beserta kita, cuman maksudnya itu diberikan sebagai penghakiman terhadap dia, bukan Hmm. sebagai kayak kita itu adalah sebuah berkat dan anugerah ya. Baik, Bu. Kemudian pertanyaan berikutnya lagi, Bu. Sebentar. Oh, ini bebas lagi ya. Tadi ini ada lagi yang bertanya terkait yang tadi sih, Bu, terkait pemerintahan. Jadi Hmm. sejauh mana sih, Bu, kita perlu bereaksi terhadap raja-raja yang tidak baik, Bu? Padahal di Roma 13 kita dibilang harus patuh kepada pemimpin. Nah, dalam hal itu kan kita misalnya melakukan protes kan masih di dalam cara yang benar dong. Betul nggak kan semua sebuah negara kan ada aturannya kita mau protes atau apa ya. Tetapi dalam hal itu juga kita ya harus bertanggung jawab pilihlah pemimpin-pemimpin dari lokal sampai apa yang baik gitu loh. Sehingga ketika kita memilih juga jangan memilih sembarangan ya. Akhirnya sendiri-sendiri juga kan yang menderita. Jadi dalam hal itu ya kita melakukan tugas apa yang bisa kita lakukan. Tentu saja protes boleh dilakukan. Ya, jadi tetapi kan berproteslah dengan baik, bukan kemudian mengadakan revolusi atau apa gitu. Baik, Bu. Nah, yang berikutnya, Bu, pertanyaan praktis, bagaimana pandangan Ibu mengenai institusi negara dan gereja? Apakah sebaiknya disatukan atau berpisah? Lalu seberapa jauh pengaruh dari gereja dalam kehidupan bernegara? Adakah nasihat-nasihat untuk pemimpin gereja saat ini? Nah, di PL saja, teokrasi aja Tuhan pemisahkan tuh. Ya, imam itu rohani dipimpin imam, sipil dipimpin raja. Jadi berarti ya Tuhan mau itu terpisah. Yang menurut saya ya seharusnya terpisah. Ya, jadi apa kerohanian tidak kemudian memimpin negara dan negara tidak memimpin urusan kerohanian. Jadi menurut saya seharusnya terpisah. Orang di dalam teokrasi aja Tuhan pisahkan kok. Jadi imam besar dan raja itu kan masing-masing keturunan berbeda, ya, dan masing-masing tidak saling mencampuri urusan. Raja kan yang mengangkat raja berikutnya adalah raja sendiri, imam yang kemudian para imam yang memutuskan imam besar berikutnya adalah siapa. Ya, jadi kalau menurut saya seharusnya terpisah. Bu, kalau misalnya ternyata, misalnya gini, hamba Tuhan, tapi jadi pemimpin perusahaan misalnya atau yayasan atau suatu kota, apakah itu memungkinkan atau ini sebenarnya cuma pembedaan tugas saja? Walaupun Kalau dia lulusan. kalau kamu mau menjadi hamba Tuhan secara full time ya berarti jangan mempunyai jabatan di itu dong di perusahaan ataupun di negara. Ya enggak. Kecuali kamu cuma sambilan mau melayani. Misalnya ya berarti ya bukan melayani sebagai hamba Tuhan full time. Namanya full time itu kan full time gitu loh. Ya enggak. Jadi enggak boleh dan dua-dua full time. Mana ada sih dua pekerjaan full time yang ada juga dua-duanya part time.
Ya, Oh jadi iya. itu sudah full time ya harusnya itu yang menjadi utama. Kalau misalnya kamu mau menjadi pejabat tapi mau melayani, tetapi kan lebih ke arah sebagai mungkin freelance atau part timer, tapi bukan kemudian pendeta juga gitu loh di gereja. Menurut saya itu tidak benar tuh. Hmm. Ya, kecuali misalnya hamba Tuhan yang di desa di mana mereka harus menghidupi diri sendiri seperti Paulus membuat tenda kan demi supaya dia bisa hidup dan tidak memberatkan jemaat, kecuali itu maksudnya, karena kan memang ada ya di Indonesia juga ya hamba-hamba Tuhan di pelosok gitu kan, gereja tidak mampu untuk membiayai jadi mereka juga jadi petani jadi peternak misalnya, kalau itu bisa dimengerti. Tapi kalau demi untuk mencari keuntungan begitu ya menurut saya ya nggak sepantasnya. Kalau ada yang masih terjebak dengan konsep taat tuh berkat, nggak taat kutuk. Jadi demi teriak diberkati gitu, Bu. Akhirnya harus melakukan itu tadi. Yang taat diberkati itu betul, tapi kan berkat tidak harus dilihat secara finansial kan. Nah, menganggap bahwa ketaatan atau pemberkatan itu dilihat dari kekayaan, nah itu yang salah. Berkat terbesar bagi orang percaya adalah penyertaan Tuhan. Ya bukan soal kekayaan. Jadi itu sudah konsep yang salah, menganggap supaya dia kelihatan kaya dan diberkati. Nah, itu dari situ aja udah konsepnya salah banget. Taat itu adalah kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Nah, itu soal ketaatan. Ingat, kita ditebus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan. Jadi, ketaatan kita adalah mencari tahu pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan khusus untuk kita itu apa. Nah, melakukan pekerjaan baik itu yang ketaatan. Hmm. Baik. Mungkin tinggal 2 menit. Ada satu pertanyaan terakhir, Bu. Gitu. Hmm. Mungkin untuk menutup, setelah itu mungkin Bu Ina boleh menutup juga dalam doa. Jadi Bu, sebagai orang Kristen, bagaimana kita melakukan protes terhadap pemerintah yang lalim? Apa wadahnya dan apakah dengan pembangkangan sipil atau bagaimana menurut Alkitab? Nah, kita cari peraturan negara toh, bagaimana caranya kita kemudian bisa membuat laporan ya. Jadi memang kalau kita secara pribadi nulis ke presiden kayaknya kagak dibaca itu surat ya. Sehingga kita yang harus cari tahu dong peraturan negara kita ya, bagaimana supaya kita kemudian suara kita bisa didengar atau apa ya. Kita yang harus cari tahu. Setiap negara pasti kemudian berbeda-beda ya. Baik, Bu. Baik, saya rasa itu aja. Terima kasih teman-teman semua untuk setiap pertanyaannya. Dan terima kasih untuk Ibu Ina. Luar biasa ya, Bu. Bisa mengingat semuanya dan menjawabnya dengan sangat cepat. Boleh menutup dalam doa, Ibu? Oke, mari kita berdoa ya. Bapa kami di surga, apa yang kami pelajari bahwa raja-raja pun ada raja-raja yang baik, ada yang jahat, ada yang setengah hati, dan itu sangat mencerminkan dengan keadaan kami juga. Karena itu biarlah yang baik itu boleh menjadi teladan bagi kami, yang kemudian jahat itu hanya menjadi peringatan, yang setengah hati menjadi peringatan juga bagi kami, bahwa ternyata sebenarnya apa yang baik yang sudah kami lakukan tidak berarti kami pasti kemudian akan setia sampai akhir. Karena itu biarlah kami juga boleh berhati-hati supaya kami kemudian bisa bersama dengan Paulus mengatakan bahwa kami sudah melakukan pertandingan atau menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Karena itu Bapak kiranya melalui sikap raja-raja tersebut kami juga boleh merefleksikan kehidupan kami, dan karena itu melakukan dengan menjalankan kehidupan iman kami dengan lebih baik lagi. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.